Pemerintah akhirnya menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi dalam rangka menyeimbangkan lonjakan sejumlah harga. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika stimulus ekonomi merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kelanjutan perekonomian masyarakat. Sejauh mana stimulus ini dapat menjaga belanja domestik? Apakah hal tersebut sudah cukup menjawab keresahan masyarakat akibat kenaikan harga energi? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke Jawa Timur, 3 wanita Parubaya baru saja menjadi korban love scamming. Kasus tersebut terungkap setelah polisi bersama pihak imigrasi menindaklanjuti dugaan pelanggaran izin tinggal sejumlah WNA yang berada di Jawa Timur. Hasilnya, petugas menemukan berbagai perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan. Bagaimana modusnya? Simak ulasannya bersama redaktur Detik Jatim. Di sebuah pemukiman Jakarta, warga berhasil menciptakan sistem keamanan berbasis teknologi yang membuat lingkungannya tetap zero kriminalitas. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari e-gate hingga CCTV real time. Bagaimana ide ini lahir? Dan seberapa efektif dampaknya? Simak kisahnya dalam segmen Sunset Talk bersama Imam Basori, Ketua RT Gandaria Utara. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hola amigo. Wah, rock with you all night. Tahu Jackson Iya. 5. Salah dua-duanya. Michael Jackson is about to die. Kalau kita balik ke tahun 2009, Ih, karena kaget dia aku. Kayak kamu pikir harus kayak berkali-kali. apa ada fakta baru bahwa ternyata Michael Jackson masih hidup sampai saat Dan ini? disembunyikan oleh Gue cukup percaya sih. siapa Armada. Agnes Monica. 25 Juni. Welcome to Detik Sore. Boleh kita ulang nggak? boleh. Dari mana dulu? Hola Welcome amigo. to Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ini cukup merepresentasikan betapa kacaunya kondisi batin kita Oh, saat ini. akhir bulan sih ya. Iya, betul. Ya kan masih seminggu lagi ya kan bulan Juninya, sabar ya. Iya. Kaum kaum apa tadi kau bilang tadi? Kaum kalutan. Kalutan. Iya. Yo. Apa-apa dibawa kacau perasaannya. Ya bolehlah, kita harus mengajak detikers untuk tetap dalam kondisi yang ya dihadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyum. Ari Lasso. Once dong kak. Iya. Once atau Twice? Kalau Twice kan udah ada di Korea. Atau terce. Enggak ada. Bukan. Bisa aja nih rasa aspal. Karena abu-abunya kayak abu-abu aspal ya kak Iya hari sih. ini. Ini adalah aspal Buton, salah satu aspal produksi Indonesia terbaik. Mantap. Aspal Buton. Kita buka dengan berita Piala Dunia hari ini. Siapa yang hari ini full senyum gara-gara jagoannya lagi-lagi cetak gol banyak-banyak. Erling Haaland berhasil menciptakan kembali 2 gol hari ini dan membawa Norwegia berhasil menembus babak 32 besar Piala Dunia. Benar, ini menjadi Go Viking. salah satu Go Viking. Ya, Termasuk katanya juga bangsa Viking fans klubnya cukup meningkatnya dalam waktu yang luar biasa banget gitu. Even the EFC. girls also. Iya, EFC kan? Kok Erling Haaland Fans Club. FC Iya, ya. benar. Soalnya ada coffee shop namanya juga Iya, di Bandung ya? di Jakarta. Oh iya? Di Jaksel, iya literally kayak Enak gak? seru. Seperti namanya seru. Selain Bener, Erling bener, Haaland bener. juga hari ini Lionel Messi lagi-lagi bikin Piala Dunia geger gara-gara menciptakan 2 gol. Dua golnya kemenangan Argentina hari ini melawan, siapa dia hari ini lawannya? Melawan Austria. Ya Lawan kan. cukup sengit juga tuh sebenarnya padahal. Termasuk juga menjadi top scorer juga untuk Piala Dunia so far Yep, ya, betul. karena masih cukup awal-awal juga gitu Iya, ya untuk baru 2 pertandingan. Baru 2 pertandingan juga. 5 Jadi, gol. Nah, 2 pertandingan 5 gol cuy. iya gacor. Gacor betul. Ini bukan judul ya, gacornya ya. Iya, kayak kita harus menghindari kata tersebut ya. Tapi yang jelas sebetulnya di satu sisi juga banyak yang juga sudah menduga atau mungkin bukan menduga ya, lebih ke we got a feeling kalau Messi bakalan menjadi top scorer dan juga menjaga dirinya tetap menjadi
top scorer hingga menuju akhir Piala Dunia lah gitu. Harapan semua Messi mania pasti kayak gitu ya. Mantap. Messi mania mantap. Dan ini jadi tambah kasih pressure juga sebenarnya buat ini yang selalu di head to head kan sama beliau, yaitu CR7 yang baru akan menjalani laga keduanya nanti malam melawan siapa dia nanti malam? Uzbekistan. Uzbekistan. Ini juga salah satu tim yang juga nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Jadi kayaknya akan cukup sengit juga pertandingan nanti malam. Ya kan? Nah ini nih, jadi Raja Gol Piala Dunia. Walaupun sebetulnya semalam juga sempat ada apa ya, mungkin sedikit mengganjal bagi seorang Messi juga karena sempat gagal penalti gitu. Oh iya benar, hampir hat-trick dia. Hampir hat-trick ya tadi Iya, malam ya. hampir Ya, hat-trick. satu lagi dikit lagi tapi gagal di adu penalti. Kok di adu penalti di kotak penalti. Di kotak penaltinya gagal beliau. Tapi nggak masalah karena Messi nggak khusus penalti cetak golnya. Emang dia itulah yang bikin dia jadi raja gol Piala Dunia atau top scorer di berbagai macam ajang tuh. Messi memang ya one of the GOAT lah. Gue nggak mau bilang the only GOAT tapi ya salah satu the greatest. We'll see. of all One of time. the moment that I've been waiting for is like meeting the two gods of soccer kali ya. Karena kan bukan belum ya, atau mungkin kayaknya agak belum adil kalau sekarang kita menyebut godnya di salah satu. Kita lihat mudah-mudahan mereka bertemu juga dalam satu lapangan hijau juga ya nggak sih? Menarik tuh. Gitu, kayaknya juga banyak yang berpikiran kayak gue juga. Walaupun mungkin ujung-ujungnya kayak I don't mind they sharing the spotlight. Iya. Gitu We kan. are so lucky to witness those two person yang ngasih sepanjang karirnya tuh penampilan terbaik mereka. Dan kalau orang-orang zaman dulu kan nyebutinnya Pele, Maradona, kita kan masih ya kita dipikirkan untuk dibentuk saja masih belum kan. Nah Iya, ini iya. kita bisa menyaksikan mulai dari mereka awal karir sampai hari ini mau mereka pensiun tuh, dan selalu konsisten menampilkan permainan terbaiknya, itu kita Iya. beruntung banget sih. Itu dia. Jadi kayak it's like the legend but for our generation juga gitu. Termasuk juga ini bisa menjadi pesan juga untuk para rekruter dan juga HRD di seluruh dunia bahwa umur tuh bukan halangan ya guys. Exactly. Lihat di kepala 4 aja ya bersinar di Piala Dunia. Masa rekruter cuman bisa maksimal 28 tahun dengan Asli. 7 tahun minimal Pengalaman. kerja. Lihat aja itu Cipung Apa tuh? umur berapa dia sekarang? 5 Aduh, tahun nggak ada? tahu gue, 6 mungkin tahun? lebih ya. Dia belum SD kan tapi? Belum. Nah berarti 5 tahun lah ya, katakanlah 5 Gen tahun. Alpha, Gen Alpha. Gen Alpha. 5 tahun tapi Cipung udah punya yang namanya Cipung Land. Do you know Cipung Land? Enggak, aku taunya Puk Cipak Cipung. Oh gitu. Iya itu lagi juga viral tuh. Cipung Land itu adalah salah satu wahana bermain yang juga didirikan sama Rans Entertainment. Jadi salah satu lini bisnisnya, dan happen to be salah satu yang akan dibangun nanti untuk jadi salah satu investasi dari Rans yang sebentar lagi akan melantaikan sahamnya di bursa. Oh, jadi semacam amusement park gitu ya. Mungkin ya. Ya nggak sih Ya, kayak. taman bermain. Karena kan yang kalau one stop Lada Land kan entertainment. Horor cuy. kan habis promo kan Lada Iya, Land. bener. Kalau ini Cipung Land kan mungkin amusement park gitu ya. Jadi Isinya muka Cipung semua di situ. Lucu banget. it's his. Lucu banget tapi itu orang. Terus akan di kota mana katanya udah ada Nggak tahu, spill-spillnya? tapi dari apa yang disampaikan sama Rans Entertainment yang baru-baru ini juga merilis pernyataan soal rencana IPO tersebut, sudah dilepas informasinya soal berapa banyak lembar saham yang akan dilepas ke publik, berapa harganya, berapa kapitalisasi market yang kemudian akan dicetak setelah melepas saham tersebut. Hasil dari dana segar yang akan diraup dari publik ini nanti akan dijadikan salah satunya buat investasi Cipung Land. Jujur lucu banget. Rencananya tuh beyond gitu. Iya benar-benar ya. Jadi mungkin biar anak-anak Indonesia punya banyak pilihan juga untuk bisa bermain di luar ruangan gitu ya. Iya. Setelah the legendary Dufan, the legendary Jatim Park. Aha, Iya. betul. Aha. Karena Cipung tuh kan dia suka dinosaurus kan. Jatim Park. Iya, dia mirip, pasti ada dino-dinonya seru pasti itu. Benar, Ada benar, Rex benar, di sana. Benar. Pertanyaan terhadap
kalian yang juga fansnya Toy Story Oh, juga. kirain fans Cipung. I'm here. Kenapa Rex bisa ngomong, Tapi tapi kudanya Jessie nggak bisa ngomong? si Bullseye Bullseye. Kenapa? bisa ngomong dia. Hehe. Iya, tapi bisa dimengerti sama si ininya. Cuma manusia nggak bisa memahami mungkin. Iya Tapi kalau kenapa ya? iya kan, kalau Rex tuh kan ngobrol Iya juga dengan sih. bahasa Inggris. Maksud gua kayak Bahasa yang Inggris kecil. Tapi kalau si Bullseye kenapa dia cuma nih aja gitu? Kita telepon Andy sekarang ya. Kan punyanya Iya Andy kan, yang walaupun sama juga Jessie. dari gue suka banget I love Bullseye him. ketemu sama teman-temannya yang lain juga, terutama juga dengan poni centil itu. Very lovely. Menurut gua kalau Naikila ya ada menjadi pemeran dari Toy Story 5, dia akan pilih kuda poni itu. Si Pink Pony itu ya. Pink Pony itu yang nanti Pink deh, Pony Detikers yang Club. belum nonton silakan nonton ya. Tapi selain kita harus cari Bullseye yang juga mondar-mandir menyelamatkan teman-temannya ya bersama Jessie dan kawan-kawan, ini juga harus kalian cari Detikers yang namanya Taufik Hidayat. Nah, jangan Tunjukkan diri kamu di mana. jangan sampai salah kaprah karena ini gue juga sempet sedikit kecelek juga Iya, ya? gitu ya, karena salah satu How come momentum gitu? yang gue kayak maksudnya dicari tuh gimana, itu tuh adalah di thread seperti biasa ya, kita Oke. mencari banyak thread juga. Sekarang salah satunya melalui thread baru, setelah gue klik threadnya ternyata ada sayembara bernilai 250 juta rupiah buat yang bisa menemukan Taufik Hidayat. Tapi Taufik Hidayatnya adalah pelaku kekerasan terhadap satu orang perempuan ya, yang adalah kekasihnya yang disekap selama 3 tahun di Bandung. Mm-mm. Tuh, Nih Ini tampang dari penampakannya. pelaku. Kemarin kita juga udah sempat share berita ini ya, dan si tersangkanya ini masih belum juga ditemukan dan Belum. sudah jadi DPO. itu dia ya, masih belum ada keterangan juga, bahkan sebenarnya cukup yuyur yanggal karena belum ada keterangan dari pihak keluarga pelaku juga. Mungkin malu juga sih Iya ya sih. punya anggota keluarga kayak dia, tapi yang jelas juga masih dalam penyelidikan pihak Tapi kepolisian. dua orang Makanya ini udah kayak masuk dua orang DPO. berbeda gak sih? Kayak beda tau. Sama. Yang satu mungkin agak di Paris aja gitu loh filter. Yang satu di Inggris, satu lagi di Jerman aja. Filternya Iya, Kayak agak lebih beda tau. blurry, beda Yang quality. kiri tuh Yang kiri kamera depan, yang Oke lah. kanan lah. kamera belakang kayaknya begitu ya. oke. Itu ya. Jadi mungkin buat Detikers juga mungkin pernah melihat dia ini, kita juga belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian juga mengenai dia ini pekerjaannya apa, pekerjaannya di mana. Yang diketahui adalah baru tempat tinggal sementara ya, karena kalau ya tempat kosannya lah gitu ya, yang berada di Desa Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kak. Jadi kemarin kalau Cileunyi, misalnya iya kemarin betul. Kak Edo sempat nanya, Cileunyi itu Bandung gak sih? Kabupaten Bandung, agak makanya cukup lumayan jauh juga sama RSHS di mana korban ini sekarang lagi Dilarikan ya. dirawat. Ya, secara insentif juga. Kabarnya karena memang juga kondisinya begitu memprihatinkan, termasuk juga salah satu kabar yang bikin miris banget adalah adanya kekerasan ya berupa pengguntingan bibir dan juga wajah Iya. gitu ya, bagian wajah juga yang hancur. Kabarnya akan dilakukan semacam rekonstruksi wajah juga oleh pihak Oh, dokter juga dari Separah RSHS. itu ya, sampai ada rekonstruksi Karena katanya wajah sampai juga. sulit berbicara gitu. Ini sampai dapat perhatian juga kan dari Menteri Kesehatan juga kan, kasus ini. Dan sampai saat ini masih dalam daftar pencarian orang Taufik Hidayat ini. Jadi buat Detikers semuanya yang barangkali menemukan sosok-sosok seperti ini, coba ditelaah kembali, kemudian dilaporkan ke kepolisian terdekat untuk bisa diinvestigasi apakah benar orang tersebut dan kemudian bisa segera dieksekusi gitu ya. Karena ini perilakunya sungguh keji dan mesti segera diadili untuk bisa jadi pelajaran juga buat masyarakat yang lain. Betul. Ini satu informasi baru juga bahwa ternyata pelaku ini juga sebelumnya sudah pernah menikah. Iya, juga katanya ada mantan istri. Iya, mantan istrinya juga memberikan keterangan bahwa pada pernikahan mereka juga dia memang abusive gitu. Oke, emang toksik aja orangnya ya.
Mudah-mudahan mantan istrinya berbesar hati untuk bisa men-share informasi soal pelaku ini gitu ya. Biar ya mungkin ada clue gitu ya kira-kira kemana dia ini pergi gitu ya. Atau mau melarikan diri kemana gitu. Mungkin bisa didapatkan informasi dari mantan istrinya juga Jadi si gitu. sayembara 250 juta tadi itu disampaikan dari Gubernur DKI KDM. Jawa Barat, Mm-mm. KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi duitnya dari duit pribadi ya. Belum tahu tapi salah satu informasi dari mana informasinya adalah dari sosial medianya beliau juga Iya, gitu ya yang di-post. Taufik Hidayat, saya cari kamu Taufik Hidayat gitu. Menurut gua sih bukan sebandungan lagi ya, sejabar nyari elu Sejabar sih. nyari 250 Gitu. juta in this economy, I will do anything for it. Menurut gua sih kayak yang penting adalah diadili gitu karena ini Iya, ini pasti. ini satu hal yang gini, satu perempuan terluka di RSHS. 1000. 5 juta perempuan lainnya di Jawa Barat marah, ngerti nggak? Iya Ya benar. kan, gue yakin nggak ada yang nggak ke trigger gitu dengan Nggak cuma berita ini perempuan juga. kok Kak, Oh iya, maaf, laki-laki Kak. juga ikut marah atas kasus ini. Iya benar-benar semuanya marah. Kita gitu. marah melihat kasus ini karena kok bisa-bisanya melakukan perbuatan sekeji itu ya, apalagi sama pasangan atau kekasih sendiri gitu. Anyway, Detikers, Ada kita... juga nih dari KDM juga. Oh masih ada dari KDM. KDM juga sebagai ini ya, bestie Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Karena kan kita lagi ulang tahun ke-499 Oh, iya, betul. menjelang 5 abad juga DKI Jakarta. Ngasih bunga, karangan bunga hitam putih. Hah? Emang Kok hitam putih? monokrom aja emang tipe Gambar monokrom hitam putih. gitu Kirain karena katanya. dia sahabatnya Deddy Corbuzier makanya hitam putih. Bener, atau mungkin lagi senang aja bunga hitam putih. Black or white. Boleh nggak Michael sih? Jackson. Kayak kan kemarin kalau Pak Jokowi dapatnya anggrek ungu Yep. gitu. Kalau sekarang DKI Jakarta dapatnya karangan bunga hitam putih juga gitu. Pokoknya di apa tuh namanya latarnya hitam dan bagian putih di bagian bawah dengan rangkaian bunga warna putih. Karena memang juga kalau dilihat-lihat kan fashion dari KDM memang putih kan. Iya. Dalam berbagai style tuh warnanya kayak dia emang this is my color guys gitu. Putih bersih, Sunlight. bersinar. Berseri ya. Putih bersih, berseri. Terus aromanya memikat. Kamu nggak ngiklan jadi kami nggak terusin. Buat kalian juga mungkin yang ngerasa kayak 250 juta agak sulit ya diperbutin sama yang lain-lain juga. Nggak apa-apa, kita jaga daya beli kamu dengan menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan segera digelontorkan sama pemerintah dengan berbagai macam bentuk, mulai dari insentif pajak ada, program magang ada, sampai vokasi ke ada. apalagi satu lagi ya. Pajak untuk tarif khusus PPH royalti untuk para Oh penulis iya, ya betul. untuk pemilik karya. Terus Diskon transportasi juga. betul. Ada potongan pajak juga ya. Bantuan beras juga Oh iya untuk benar, bantuan pangan. penerima. Mudah-mudahan bisa kejaga ya daya belinya semua ya. Karena jujur ini daya beli memang mulai seret lagi sih, khususnya kelas menengah. Karena kelas menengah ini nggak dapat apa-apa, tapi dia pengen jajan mulu, alias si pengen ngasih reward nih sama dirinya untuk ngerasa dia baik-baik aja, Detikers. Karena ya namanya juga middle child ya. Anak tengah, Anak kelas tengah menengah. kan, kelas menengah tuh kan middle child yang mungkin juga kelas atas dapat perhatian yang khusus atau mungkin juga dia lebih punya awal dapat perhatian. betul, punya privilege yang berbeda gitu ya. Terus juga si anak bontot nih dapat bantuan dari berbagai mulai dari bantuan pangan, insentif pendidikan dan segala macam. Nah, Ya. middle child ini kayak guys gitu. Kayak aku kebagian. Aku kemana? Oh iya. Ini lo Dianggap kayak udahlah kalau anak tengah tuh bisalah sendiri aman aja gitu. ada ngelihat konten si Vira ya atau Femi ya yang suka bikin POV anak yang nanggung sandwich Generation. gen, ya. Nah, Jadi dia kayak apa-apa tuh selalu mengutamakan kepentingan ya anggota keluarganya dibanding diri dia sendiri, pada akhirnya dengan berbagai macam POV mulai dari kayak
ngangkat galon, Mm-mm. ngurusin biaya sekolah adiknya, sampai menanggung biaya abangnya yang nganggur mulu gitu-gitu. Jadi kayak, dan dia anak tengah kan. Jadi itu jadi salah satu representatif contoh bahwa memang anak tengah ini kerap kali nggak dapat perhatian. Akulah anak tengah itu. Akulah anak tengah itu. Tapi nanti kita akan bahas, sebetulnya udah ya kalau dilihat dari listnya 8 lumayan banyak juga sih gitu ya, si insentif yang diberikan sama Pemerintah pemerintah gitu ya. Udah disampaikan sama Prabowo per kemarin ya, per hari ini. Menko Perekonomian sudah memberikan keterangan pers. Nanti kita akan elaborasi seperti apa dampak kira-kira, apakah cukup menggenjot dari daya beli masyarakat kita yang saat ini mungkin tertekan sama pelemahan ekonomi. Siapa yang bisa menikmati insentif-insentif tersebut? Bagaimana pengaruhnya kepada roda ekonomi sepanjang 2026 atau mungkin for the rest of the year gitu ya. Kita habis ini akan bahas, tapi Kita break break dulu Detikers. Habis ini kita akan ke Detik Jatim, ke mananya itu, ke Surabaya kali ya. kita mau bahas soal adanya love scamming. Ah itu dia. Tapi korbannya bisa jadi adalah kakak-kakak atau orang tua kita. Karena justru menyasarnya di atas usia 40 tahun. Really? Coba aku cek Puber WhatsApp kedua kamu, ya? dapat gak? Belum 40 ya? Ada potensi ya. Karena udah makin dekat ya. Tapi juga ini perlu perlu dikritisi atau perlu dicari tahu juga, karena kerugiannya mencapai 1,1 M, Kak. Buset. Yang dikumpulkan oleh si pelaku ini. Gila ya, orang kalau udah ketipu sama cinta tuh ya, ngelakuin apapun. Aku ditinggalin. Habis ini ada Detikers, kita akan ke Surabaya bersama Detik Jatim, tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Tiga. Untung nggak dipakai palutung. Mainan di time zone yang muncul terus Coba. tunggu ya, saya pinjem Thor dulu. Guys, ada yang pada tahu nggak kalau sebentar lagi itu kita akan merayakan tanggal 24 Juni. Yang adalah Hari Rabu, guys. punya mantan Gemini nggak? Gak punya. Nggak punya ya. Seru kayaknya Sulit. Gemini apa Gemini. Sulit itu terjadi. tapi Kenapa bahas mantan? Udah nggak Gemini lagi kan? Sekarang udah masuk Udah Cancer masuk Cancer. era. Karena Pak Jokowi sudah berulang tahun, berarti itu artinya kita sudah masuk ke Cancer season. Anyways, nggak mau ngomongin mantan sih. Kita mau ngomongin soal sekarang tuh menggunakan internet bahkan harus berhati-hati juga. Even though we're full of love, sudah siap untuk memberikan cinta kasih di dunia Oh. melalui internet, spreading the love dan etc. Love etc. bombing. Tapi ternyata kalau salah sasaran bisa jadi kita jadi korban love scamming juga gitu. Oh, maksudnya kalau misalnya kita sudah siap menyediakan tangki cinta kita, kemudian kita ternyata Ketemu sama orang yang salah. Ketemu sama orang yang salah, jadi dimanfaatin ya. Dimanfaatin, bisa jadi kita jadi korban love scamming juga. Mungkin perlu diajak untuk mundur sedikit juga ke beberapa bulan lalu, beberapa minggu yang lalu lah ya. Penemuan juga praktik penipuan oleh puluhan WNA. Ada yang dari Bali ya, berkantor di Bali, ada yang berkantor di Pangandaran, ada yang di Jakarta juga, dan bahkan beberapa diantaranya bukan cuman melakukan penipuan dengan cara misalnya investasi bodong gitu ya, tapi ada juga dengan praktik love scamming atau pig butchering. Pig butchering. Itu dia Karena ya. berusaha untuk memberikan cintanya tapi ternyata ditipu dengan meminta sejumlah uang yang akhirnya digelapin sama orang pemberi rasa sayang ini ya. Itu dia. Jadi ya harus berhati-hatilah sama Ini ada siapapun hubungannya di gak sih internet. sama karakter bucin yang kita punya? Kamu bucin? Seolah-olah itu adalah gua yang ngomong maksudnya. Nggak, maksudnya apakah Mungkin orang bisa. semakin bucin, semakin gampang bucin, semakin gampang terjebak sama love scamming? Mungkin ya. Ini kayaknya
nggak tahu ilmu apa ya yang mungkin bisa menjelaskan itu, apakah secara psikologis gitu ya, ketika punya merasa kedekatan atau mungkin ada rasa percaya, ada rasa ingin nurturing misalnya gitu, akhirnya kayak Iya. memberikan apapun itu termasuk juga uang gitu kepada orang yang disayang. Kan Tapi soalnya cinta ini kadang-kadang tak ada logika. benar, tapi kan kalau ini cinta tak ada uang ya gitu. Kita mau bahas soal apa yang terjadi dari sindikat love scamming ini karena juga cukup unik, menyasar perempuan-perempuan paruh baya sebagai korbannya. Kita menuju ke Detik Jatim, ada Mbak Mira, Mbak Mira sudah ada di ujung sana. Kok enggak Mbak Rima sih? Mbak Rima Marima. Edo dan Kak Iza, Kamira apa kabar? apa kabar baik? Gimana kabar kalian juga? Luar biasa. Begitulah, luar biasa seperti adanya. Gimana cuaca di Jakarta? Mendung Kak, kita di sini mendung. Tanpa udan tapi ya. mendungnya. Udannya tadi malam kali ya, jam Oh, iya, 10-an, jam 11-an kali udannya gitu. Jadi ini lagi hawa-hawa gerah gimana gitu. Kalau di Surabaya gimana? Surabaya semalam hujan sampai kita dikepung puluhan titik banjir sampai siang Oh, ini. iya? Bahkan ketinggiannya ada yang sampai ke ketinggian selutut orang dewasa gitu. Jadi kita menyebutnya anomali banjir di musim kemarau. Iya, karena harusnya udah nggak ada hujan lagi dong. Berapa di lama bulan hujannya Mei ini. Kamira? Hujannya tuh dari tengah malam gitu ya, tengah malam sempat deras, terus reda, terus deras lagi waktu subuh, dan baru reda sekitar pukul 6:30. Jadi banyak worker di Surabaya yang kemudian telat karena banyak banget titik banjir, terus juga banyak pengalihan arus lalu lintas gitu kan. Berarti udah sampai mengganggu ini ya, aktivitas masyarakat juga di sana juga. Mudah-mudahan Iya, cepat. similar kayak di Jakarta sebenarnya. Kalau misalnya memang hujan sangat deras gitu, tapi ini anomali yang unik karena kita berada di musim kemarau yang Iya. banjir. Jadi tadi reporter kita liputan banjir tapi panas. Wow. Iya, aneh juga gitu. Tapi berarti sampai kemarin masih turun hujan gitu ya? Masih sampai tadi pagi, subuh tadi tuh sangat deras disertai beberapa gemuruh petir begitu ya. Terus juga ada angin kencang juga sempat terasa begitu. Kayak kemudian kata BMKG gejala ini akan terjadi sampai tanggal 24 besok. Oke, mudah-mudahan segera surut ya, tidak berkepanjangan juga gitu ya hujan derasnya juga, dan mudah-mudahan di sana masyarakat Surabaya baik-baik saja juga gitu ya. Amin. Tapi ini ngomong soal banjir nih juga ada yang kebanjiran bujuk rayu akan Bujuk rayu. kasih sayang ya yang kemudian ternyata menjadi sebuah modus untuk bisa meraup pundi-pundi. Love scamming ya. lagi-lagi kejadiannya ini kali ini terjadi di Surabaya. Surabaya? Ada bujuk rayu cinta di media sosial yang berubah menjadi jebakan yang merugikan puluhan korban gitu ya. Ini kalau boleh disampaikan ke kita awal mula dari kasus ini kemudian terungkap dan kemudian sampai saat ini seperti apa pendalaman kasusnya Kamira? Jadi sebenarnya kasus ini tuh kita ketahui dari rilis teman-teman di Ditcyber Polda Jatim ya yang digelar kemarin. Jadi kata teman-teman kasus ini tuh terungkap setelah polisi bersama pihak imigrasi dan dari Polresta Sidoarjo juga itu menindaklanjuti dugaan pelanggaran izin tinggal sejumlah warga negara asing di wilayah Jawa Timur. Nah, dari pemeriksaan tersebut petugas juga menemukan sejumlah perangkat elektronik yang kemudian diduga terlibat aksi pencurian. Nah, kemudian dari penggerebekan izin tinggal inilah yang kemudian dilaporkan ke Polda Jatim. Nah, dari situ kemudian di Cyber Polda Jatim itu mengamankan sejumlah WNA dan 1 WNI yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Nah, dari hasil kerjasama dengan imigrasi, barang bukti digital kemudian ditemukan dan menguatkan duganya adanya praktik love scamming. Nah, jadi tuh modusnya gini. Jadi si orang ini, si sindikat ini, mereka menggunakan identitas palsu dan menyamar sebagai namanya, bentar, aku lupa namanya. Namanya Haji Kamarzaki, seorang insinyur asal Indonesia yang tinggal di Amerika. Dia adalah duda, 1 anak, anaknya umur 9 tahun. Dan dia, istrinya itu sudah meninggal diceritakannya. Ini modusnya. Ini yang nyamar adalah WNA apa yang WNI-nya? Ini sindikat itu yang kemudian Sindikat itu ngaku-ngakunya jadi Pak Haji. Iya, maksudnya Iya. yang kan sindikat ini salah satunya ada WNA juga kan ya? Oh, atau mereka Betul, ada WNA. Jadi yang ditangkap itu ada 3 tersangka ya. Ada 1 warga negara Indonesia namanya LN, terus juga ada GKG warga negara Ghana, dan ada AV
warga negara Pantai Oke. Gading. Jadi Wow. tersangkanya itu. Nah, mereka ini berkomplot terus membuat satu identitas yang tadi aku sebutin itu. Mhm. Nah, sindikat ini karena si profiling identitas yang mereka pakai itu adalah duda anak satu, mereka kemudian menyasar wanita berusia mid range itu 43 sampai 60 tahun katanya yang tertua. Nah, kenapa kemudian mereka menyasar kelompok umur itu? Karena dianggap lebih mudah membangun kekuatan emosional di antara misalnya cewek-cewek itu ya. Kalau dibandingkan misalnya mereka menyasar yang lebih muda, itu kayak too good to be true nggak sih? Kalau Gen Z kan harus pakai nalar gitu kan. Nah, maka kemudian kelompok umur inilah yang diincar oleh si para pelaku itu. Nah, para pelaku ini kemudian membuat berbagai media sosial ya di berbagai platform, mulai dari Facebook, TikTok, WhatsApp, juga ada dari Instagram juga tadi disebutkan, dan interaksi itu dilakukan secara bertahap. Jadi kayak benar pelan-pelan membangun kepercayaan gitu dan tidak praktis langsung meminta dalam Uang satu ya, kali sesi gitu loh. Sesuatu yang besar gitu. Nah, terus juga sindikat ini tuh pinter gitu loh. Mereka nggak cuman kirim pesan, tapi juga video call, WhatsApp call gitu. Dan jadi korban tuh benar-benar meyakini gitu bahwa ada hubungan atau ada something between them gitu kan. Nah, akhirnya ada misalnya si modusnya yang baru lagi setelah mereka misalnya menjalin hubungan emosional gitu ya. Si HKZ ini tuh berpura-pura memberikan hadiah untuk si korban. Macam-macam hadiahnya. Waktu itu ada perangkat elektronik, ada perhiasan emas gitu. Nah, waktu pas dan mereka mengirimkan menggunakan satu logistik gitu ya yang mereka bikin-bikin juga. Nah, terus ada lagi tersangka lain yang kemudian berperan sebagai petugas ekspedisi hingga petugas bea cukai. Dia menghubungkan korban dan menyampaikan bahwa paket tertahan di bea cukai atau imigrasi sehingga korban diminta untuk membayar biaya tebusan. Nah, kalau yang modus kayak gini kita udah sering dengar kan ya. Jadi ini tuh modus penipuan yang sebenarnya sudah lama tapi di develop gitu loh. Luar biasa ya, kreatif sekali ya. Aku juga pas baca kayak wow. Nah, jumlah korban atau jumlah nominal yang diminta pelaku untuk korban mentransfer itu cukup fantastis. Di antara range-nya adalah 15 sampai 100 juta. Sebenarnya nggak make sense ya untuk menebus satu barang tuh nilainya sampai segitu gitu. Nah, ya kan, apalagi yang sampai 100 juta, Kak. Kamu bayangin dia diiming-imingi barang apa ya sampai mau transfer 100 juta, ya Allah. Ngirim Ferrari dia. Perhiasan berlian mungkin gitu ya, kayaknya mungkin begitu. Luar biasa loh, sampai 53 orang korban. Betul, 22 diantaranya dari Jawa Timur. Dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bondowoso, Gresik, Pacitan, Madiun, Kota Pasuruan, Mojokerto, Magetan, Nganjuk, Pamekasan, dan Sampang. Itu 53 dalam waktu berapa lama tuh dia? Iya, sudah berapa lama ini sindikat Katanya ini? dari Agustus 2025, berarti baru terungkap juga kemarin ya sekitar 11 nyampe bulan setahun lah ya, ya, 10-11 bulan ya. Sudah dapat 1,1 M Kak, kamu. Apa gitu aja kali ya? Kerugiannya Gitu. mencapai 1,1 M, wow. Nah, kemudian ini kan sebetulnya ya cukup lumayan, ya cukup lama lah gitu ya si sindikat ini juga beroperasi juga. Gimana sampai akhirnya terungkap dan akhirnya sudah tertangkap gitu ya 5 orang gitu pelakunya di sana. Ya, tapi dari update kami itu ada 3 tersangkanya ya, walaupun memang ada beberapa WNA yang tertangkap. Jadi gini Kak, waktu itu ada laporan imigrasi dari warga begitu ya, yang mencurigai ada sekelompok WNA yang melanggar izin tinggal. Nah, biasanya kan penindakannya oleh Ditjen Imigrasi kan. Nah, waktu pas penindakan itu sama Ditjen Imigrasinya tuh curiga, kok ini kayaknya sarang sesuatu ya. Akhirnya mereka gandenglah polisi. Nah, polisi akhirnya menyita sejumlah barang termasuk si perangkat elektronik itu. Nah, dari situlah ketahuan kalau misalnya mereka menggunakan beberapa peralatan elektronik itu untuk melakukan loss scamming. Karena di surat rilis yang kita dapat ya itu peralatan elektroniknya banyak banget. Karena kan memang si 3 tersangka ini kan perannya lain-lain ya. Misalnya ada salah satu tersangka inisialnya A yang warga negara Pantai Gading itu berperan membuat akun media sosial dan mencari calon korban. Dia kemudian mengirimkan pesan untuk memulai pendekatan yang mengarah pada hubungan romantis palsu atau love scamming.
Nah, setelah hubungan emosional terbangun, para pelaku mulai melancarkan modus berikutnya, yaitu menawarkan hadiah mewah, Mhm. seperti jam tangan, Mmm. laptop, perhiasan, hingga barang-barang mewah lainnya yang dikirim dari luar negeri. Nah, tersangka kedua, yang WNI itu berperan sebagai petugas ekspedisi hingga petugas bea cukai untuk penyidik. Ia menghubungi korban dan menyampaikan bahwa paket tertahan di bea cukai atau imigrasi, sehingga korban diminta membayar tebusan. Tuh. Jadi emang mereka tuh udah rapi gitu loh modusnya, makanya kemudian, polisi mencurigai bahwa jumlah korban maupun jumlah kerugian mungkin akan bertambah seiring dengan, berkembangnya penyelidikan. Mmm, jadi karena sebetulnya hal ini terungkap karena adanya, apa ya, kecurigaan gitu dari pihak imigrasi, Mhm. jangan-jangan sebetulnya para korban ini masih belum menyadari kalau mereka tuh adalah korban penipuan gitu atau korban love scamming? Betul sekali Kak Iza, makanya kemudian polisi itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan bertambahnya jumlah korban maupun bertambahnya jumlah Iya, kerugian. iya, Tapi iya. memang, dari hasil penyelidikan sementara ya yang kemarin dirilis ke teman-teman polisi, bahwa ada 53 korban, 22 di antaranya dari Jawa Timur, jadi 53 itu seluruh Indonesia Kak, Mhm mhm. makanya kan luar biasa ya jaringannya. Nah, kerugiannya yang baru dihitung itu 1,1 M, tapi tidak menutup kemungkinan Waduh. akan bertambah. Iya, bisa jadi bertambah atau mungkin juga ada korban Mhm. yang nggak tahu ya, mungkin jadi, "Oh, selama ini gue ditipu, malu kali ya untuk Nggak akhirnya ngaku Iya, mengaku." jadinya. jadinya iya Iya, namanya bisa jadi penipuan kan gitu. gitu ya. Heeh, atau Lebih mungkin baik kayaknya kalau misalnya diakui itu malah jadi bumerang buat diri sendiri kan. Pasti betul. orang orang jadi yang judging kayak, "Kok bisa Takut ketipu jadi kayak aib gitu?" Gitu ya. Iya, iya, kan. iya, 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 iya. Iya, makanya kemudian ditengarai bahwa banyak korban kemudian yang tidak memilih untuk melapor, tapi polisi juga menghimbau bagi korban misalnya yang pernah mengalami modus penipuan tersebut, bisa melapor ke Polda setempat begitu ya, untuk didata, kemudian juga bisa jadi Ya. database juga dari teman-teman polisi gitu, siapa tahu memang termasuk sindikat yang ini yang kemudian melakukan penipuan. mhm mhm mhm. Ada, indikasi, tersangka yang lain nggak sih yang mungkin juga pada saat, apa ya, penggerebekan atau mungkin penggeledahan dari pihak polisian tuh mungkin lagi di, beda tempat atau mungkin juga sebetulnya berpraktik gitu ya, nggak dari Surabaya tapi mungkin dari, Dari luar daerah Jawa lain, misalnya. iya, heeh. Nah, ini kita belum dapat pengembangan ke situ ya, Kak, karena, kalau dari rilis yang kita dapat kemarin itu, yang sempat agak menarik perhatian itu ada, 15 merek handphone yang berbeda yang disita dari satu Wow, tersangka. Terus tersangka kedua itu ada 4 merek handphone berbeda, yang tersangka ketiga ini ada 2 handphone berbeda. hmm, Nah, bisa dilihat ya dengan banyaknya device yang digunakan ini, berarti kan banyak sekali sebenarnya penipuan yang banyak sih, mereka ga apa, kerjakan begitu ya dalam heeh, satu lakukan. waktu gitu. Iya iya iya. Luar biasa. Menurut gua sih sebenarnya kalau dia kerja jadi admin atau CS gitu di beberapa kantor yang remote juga sebenarnya bisa ya dan lebih halal gitu ya kan. Tapi kan ini instan. Tapi ini Siapa yang tidak suka dengan instan dan keinstanan? love scamming Kita gitu. ada wawancara juga dengan Direktur Reserse Siber Polres Detik Jatim juga ya untuk Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur juga untuk mendalami lebih lanjut begitu keterangan dari kepolisian. Boleh silakan kita saksikan. Direktur Cyber Polda Jatim dan Profesor Jo, kami menemukan informasi bahwa ada informasi terkait dengan pelanggaran izin tinggal dari beberapa warga negara asing di wilayah Surabaya. Ketika kita ditemukan ada 4 orang warga negara Afrika Selatan. Kita temukan di sebuah apartemen di Surabaya, lalu kita amankan ke imigrasi dan kemudian kita temukan beberapa device, handphone, kartu SIM dan sebagainya yang memang diduga sebagai media untuk melakukan penipuan online dengan modus love scamming. Lalu kemudian kita dalami dari beberapa barang bukti dan kita juga mengambil keterangan dari beberapa orang yang kita amankan. Akhirnya kami menetapkan 2 orang tersangka
dari warga negara asing dan 1 orang tersangka dari warga negara Indonesia. Jadi 1 orang tersangka dari warga negara Indonesia yaitu atas nama Lili Nur Hamidah dan 2 orang warga negara asing yaitu 1 dari warga negara Ghana atas nama Kojo Kelvin Prince dan 1 orang warga negara Pantai Gading atas nama Atse Vitus. Dan 2 orang warga negara asing lainnya saat ini masih dalam pengembangan, yaitu atas nama inisial NCK dan NCE, dan saat ini masih dalam masa detensi dari pihak imigrasi Direktur Cyber Polda Jatim. Itu dia. Kurang lebih samalah keterangannya sama yang disampaikan sama Kak Mira tadi ya. Berarti sampai saat ini sudah ditetapkan tersangka tuh ya si 3 tahanan-tahanan orang tadi. tadi ya. Dan kalau misalnya mereka statusnya WNA berarti nanti kira-kira hukumannya akan seperti apa Kak Mira? Sepertinya akan diproses dulu ya di Indonesia sesuai dengan hukum negara kita yang berlaku, baru nanti mungkin akan diekstradisi setelah proses hukuman di sini selesai begitu ya. Baik, kalau begitu. Warga negara asing berani-beraninya lagi-lagi ya. Ya maksudnya dugaan kita adalah dia menggunakan visa liburan gitu Wisata. ya, visa wisata ke sini gitu. Kemudian juga malah berdiam diri Bikin di sarang. Iya, bikin masalah, terus juga berada di negara kita di waktu yang tidak seharusnya juga gitu ya. Meraup uang-uang dari wanita-wanita. 53 orang wanita menjadi korban, 1 juta wanita Iya. lainnya. Ya, Kasiannya aduh. kecewa. Makin berkembang dan makin kreatif ya orang-orang ini ya. Itu dia, jangan terlalu percaya lah ya kita sama lelaki-lelaki yang tidak It kita could- kenal di internet. Iya, it could happen to anyone, to anybody, nggak Yes, cuma yes. perempuan juga sebenarnya. Benar. Yang perlu disadari adalah bagaimana kita tuh harus bisa tetap waras gitu ya dalam berlogika. Make sense Nggak gitu ya. Iya, nggak mudah untuk. Kalau kata OJK tuh legal, logis. Waduh. Oh, itu sahabat jatuhnya ke OJK banget investasi kayaknya ya. kayak Do ini ya. Nanti bikinin dong dance koreonya. Tetet. Udah ya, cukup ya. Makasih banyak Kak Terima Mira kasih banyak, atas Kak laporannya Mira. juga. Sekali lagi Thank mudah-mudahan you. Banjirnya cepat Surabaya- surut. Iya, dan aman-aman saja juga di sana ya. Amin. Terima kasih, selamat sore. Selamat Selamat melanjutkan sore Kak dan aktivitas. Gaiza, selamat bertugas kembali. Alright, dari Surabaya. Nah, Oh, ini kita juga mau bahas juga soal Surabaya. ini ada hubungannya dengan legal dan logis gak? Enggak ya? Kata gua sih nggak sampai ke sana sih. Nggak sampai ke sana ya, tapi mungkin mudah-mudahan bisa membuat ekonomi negara kita berputarnya lebih kencang lagi, ngebut, ya kan? Dan membuat kita jadi lebih sering jalan-jalan. Karena dari 8 stimulus yang juga diberikan sama pemerintah, 2 diantaranya tuh cukup pro untuk kita yang memang mau berliburan di era libur sekolah ini, ya kan? Nah. Ada diskon tarif, Diskon tarif, diskon tinju. diskon barang-barang karena Iya. mungkin juga pada garage sale. Pajaknya, garage. Jalan-jalan. Habis ini kita akan jalan-jalan ke editorial review, bener gak? Betul. Kita akan bergabung sama Detik Finance Detikers habis ini untuk bahas apa aja sih stimulus yang dikasih sama negara di semester kedua ini. Kita akan bergabung sama dengan Detik Finance. Harusnya ada emoji atau meme Spider-Man yang tunjuk-tunjukkan alias lulu-lulu juga. Enggak, aku bukan bagian Detik Finance, Detik Sore. Oh boleh. Gak cuma hore-hore. Habis ini kita kembali lagi. You guys are still Welcome watching back. Detik Sore. Tetap ditunjukin. Apalah daya kita tanpa air putih dan juga gadget. Tanpa 2 hal itu kita nggak bisa hidup zaman sekarang. Kayaknya dari zaman dulu kalau air putih sih perlu ya kan. Iya kan, Dari iya. zaman megalitikum juga.
Jangan-jangan nanti ada yang tantrum kalau ketinggalan di betul. kereta. Ini ya itu tumblernya ya? Oh, Tapi iya, beda benar. warna. Kita masuk ke berita lainnya Detikers. Yuk kita update apa aja sih yang terjadi sore hari ini di negara Indonesia ini. Kalau kamu ngerasa weekday-nya cukup panjang dan juga lelah nih baru hari Selasa aja, udah gak usah dipikirin, nanti weekend kita hunting event-event seru yang juga ngasih banyak penawaran menarik selama ulang tahun Jakarta. Mantap ya. sekali, diskon nih pasti ya. Iya, selain juga nanti tanggal 27 sampai 28 Juni ini atau Jumat Sabtu ini juga semua transum Rp1. Ada juga perayaan puncak hari ulang tahun Jakarta yang akan digelar ya di sejumlah titik juga gitu ya. Ada acara hiburan budaya, kegiatan masyarakat juga, dan sebenarnya salah satu yang juga gue cukup gue Cukup sudah? banget Oke. adalah stand kuliner. Stand kuliner. Kuliner viral, Blok Kuliner M. viral, nggak mesti yang se-AG Blok M walaupun juga kuliner Lebih hero? lebih ke yang kayak makanan-makanan pecinaan Oh. gitu. Terus rujak-rujak hits dari berbagai titik di Jakarta. Rujak honje. Rujak apa tuh yang ada kerupuknya? Semua juga boleh pakai kerupuk Kak. Tapi di Sumatera nggak ada rujak yang pakai kerupuk. Makanya ketika di Jawa gue nemu rujak ada kerupuk kuning itu. Aneh menurut gua. Rujak atau asinan Bogor? Oh iya asinan. Iya, yang kerupuk Tapi mie kan asinan kuning. kayak rujak juga kan? Cuma dia ada mirip. asin. Gue nggak. Pakai sambal kacang gitu. Nah, tapi maksudnya. sebenarnya itu salah satu jenis makanan survival mode, karena dengan diasinin ya atau mungkin jadi manisan itu kan jadi awet kan sebenarnya. Betul. Jadi itu tuh bisa bertahan di toples berbulan-bulan selama nggak Dan kita ngenyangin acak. lagi ya. Tergantung, kalau banyak ya kenyang. Kerak telur terakhir kali makan kerak Aduh, telur iya kapan? lagi. Lama banget. Kuliah kali ya? Nggak dong, aku kan baru lulus. Bahkan rasanya udah lupa kayaknya ya. Seru, kenyang. Nah, kalau itu kerak telur kenyang gitu. Kerak telur, terus asinan tadi udah asinan Betawi, bir peletok, Gado-gado. gado-gado, Gua mie mah ayam. gado-gado Mie mah ayam tuh makanan khas Jakarta banget sorry sih. banget, tapi kalau gue duta gado-gado tendean. Gak Which ada one? lagi. Si ibu-ibu jual Ya apaan? ampun. Oh iya Yang itu. di gang. Iya betul. Tuh kesukaan gue, bahkan kayak gue makan apa lagi, itu aja lah. Sudah setengah tahun terakhir ini menikmati gado-gado. Gado-gado tendean, GGT. Bener. Ya kalau GGS jadinya Tapi bir peletok juga gue gak inget lagi rasanya. kayak berasa dipeletok. Gak pernah. Ya silakan merayakan HUT DKI Jakarta di akhir pekan ini Detikers, karena banyak yang murah-murah in this economy. Terima kasih banyak Pemprov DKI juga yang udah menyediakan hiburan buat warganya dengan harga-harga yang terjangkau tadi ya. Mudah-mudahan semua pada tertib juga dan dijaga sampahnya, itu yang paling penting juga. Karena tanpa kedewasaan kita dalam nonton ondel-ondel. Nyo. iya, Ya, bersosial kita itu nonton sama saja ondel-ondel. dengan sia-sia. Ondel-ondel. Ada anaknya. Nyo. Beralih dari yang berulang tahun kemarin DKI Jakarta ke satu Gemini yang kayaknya juga lagi, dia tuh mumet tapi bikin mumet juga gitu ya. Kim Jong Un. Dia nggak Gemini nih. Kayaknya enggak deh. Coba dicek ya. Sambil mengecek juga zodiaknya Kim Jong Un, kita akan mengecek juga, bukan mengecek sih, lebih ke ya mungkin ini salah satu atau secerca harapan juga berakhirnya konflik atau perang yang terjadi antara Iran dan juga US juga, ya kan? Karena sudah terjadi sebuah kesepakatan lah ya, kurang lebih bisa dibilang begitu. Agreement juga antara AS dan juga Iran, di mana salah satunya itu menyatakan bahwa nantinya Selat Hormuz akan tetap dikontrol oleh Iran atau Teheran juga ya. Jadi memang itu kan, memang sih itu perairan laut internasional, tapi memang berada di daerah, sebagian di Iran, sebagian di Oman juga. Nah, tapi setelah adanya perjanjian ini, mungkin juga salah satu berita baiknya adalah
apa tuh namanya, Selat Hormuz akan tetap dibuka juga untuk tetap bisa memasok minyak dunia gitu. Dan ada andil, bukan ada andil, atau mungkin Iran tetap memiliki kontrol juga atas Selat Hormuz gitu. Hopefully ini adalah good deal ya, win-win solution buat kedua pihak sehingga tidak ada hal-hal lagi yang diperdebatkan ke depannya. Harapannya seperti itu, sebagaimana hasil dari negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss yang sudah selesai. Per hari Selasa ini Detikers dilaporkan bahwa para negosiator ini memutuskan bahwa 4 kelompok kerja akan dibentuk, yaitu penghentian sanksi, urusan nuklir, rekonstruksi dan pembangunan ekonomi, serta pemantauan dan implementasi, katanya seperti itu. Secara terpisah, Kepala Negosiator Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Selat Hormuz ini nantinya itu tadi akan dikelola oleh Teheran, dan dalam putaran pertama pembicaraan yang digelar, Iran, Amerika sepakat untuk membangun jalur komunikasi untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Jadi mungkin Iran mendapatkan kebebasannya untuk bisa tetap mengontrol Selat Hormuz, Amerika juga tetap mendapatkan jalur perdagangan yang bisa mendukung arus perdagangan mereka agar bisa menciptakan ekonomi yang lebih efisien buat negaranya. Itu dia ya mudah-mudahan bisa tetap terus terjaga gitu ya, tensinya tidak sepanas sebelumnya atau tidak setinggi sebelumnya juga, biar apa tuh namanya, yang nggak menimbulkan rasa kepanikan atau mungkin juga untuk para investor mungkin atau untuk ya masyarakat dunia lah ya, nggak merasakan imbasnya gara-gara penutupan Selat Hormuz juga gitu. Sepakat Di nih. satu sisi juga sebetulnya Israel sepakat untuk tidak menyerang Lebanon lagi. Kita kawal ya janjinya mereka juga ya. Even though I don't believe them, but Yes. But anyway, kita manifestasi aja yang baik-baik gitu ya. Nah, berhubungan sama apa yang terjadi di Swiss, ini sudah berhasil diselesaikan dengan baik juga. Apa yang terjadi di market hari ini terrefleksi cukup baik sebenarnya, karena ya koreksi ada tapi 0,25%. Barangkali ada sentimen juga dari kebijakan atau penyampaian statement dari para gubernur The Fed, Detikers. Tapi mari kita berharap yang lebih baik untuk ekonomi dalam negeri ini juga, karena Betul. dolar juga hari ini agak sedikit menguat sih sebenarnya sama rupiah, tapi masih tetap terjaga di 17.800-an. Hopefully bisa makin turun nanti ya, jangan sampai BI naikin lagi suku bunganya buat nurunin tensinya dolar, sehingga harga yang bakal kita bayar tuh bakal makin mahal. itu dia. Belum lagi sebetulnya ada beberapa kabar juga, mungkin Detiker sempat lihat juga tuh ya di Detik News soal adanya isu penutupan apa tuh pabrik. Satunya itu adalah pabrik Otomotif satunya otomotif asal Jepang gitu, yang katanya juga di sana ada 7.000 pekerja juga di sana yang terancam kena PHK. Satunya lagi adalah produksi sepatu olahraga yang ada di Jawa Barat juga, dan di sana juga ada 4.000 pekerja yang juga terancam gitu ya, apa namanya, pekerjaannya juga gitu. Makanya baik-baik deh, semoga itu tidak terjadi, atau mungkin ada intervensi juga mungkin dari pemerintah mungkin ya, biar hal tersebut tuh nggak terjadi. Udah susah investor datang ke sini, yang kita punya dijagalah biar nggak tutup atau nggak bangkrut gitu. Tenang, ada Danantara. Danantara akan senantiasa berinvestasi di Indonesia dengan segala macam instrumen yang dia miliki agar bisa membangun negeri ini dengan lebih baik. Bersama Danantara. Hobah. Terus Belum ada apabila tagline-nya. Anda juga membutuhkan VO ya silahkan, itu adalah sampelnya. Hobah. Gak usah dibahas. Nanti akan saya bahas Patriot Bond di Instagramnya Detik Finance, Detikers. It's a very complete explanation about what is. Ya, tapi tolong dong untuk yang kayak Patriot Bond itu apa, fungsinya apa, siapa yang bisa diuntungkan dengan adanya Patriot Bond itu, gimana, apakah kita masyarakat juga bisa
Beli. mungkin menikmati Nggak bisa. nggak bisa. Atau menikmati. Menikmati Menikmati, obviously harus bisa, akan bisa. Karena kan duitnya nanti akan dipakai buat pembangunan berbagai macam proyek-proyek strategis nasional, menciptakan lapangan kerja, Nah, itu dia. mendorong produktivitas tenaga kerja kita, Benar. ekonomi naik, gaji naik, Amin. pengharapan akan hidup naik. Yuk, semoga semakin banyak lagi banyak apa ya masyarakat Indonesia yang terserap tenaga kerjanya juga. Jangan mau kalah sama viewers Ariel Tatum. Ariel Tatum main yuk Detik Sara yuk. Kita ngobrol-ngobrol soal Lagi di negara Jogja ini. doi. Iya minggu depan bisa. Atau bulan depan juga gak apa-apa kita tungguin. Buat Ariel Tatum all the time. Kita punya waktu. Alright, kalau gitu Detikers kita break dulu. Abis ini kita akan kembali lagi. Masih punya yang seru-seru juga? Jangan Masih. kemana-mana. Masih tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Ada bakaran sih. Editorial Review Detikers menghadirkan satu sosok yang juga kita nantikan dari awal kita siaran. Detik Finance telah hadir bersama dengan kita juga hari ini. I am the Detik Finance still. Bener kan? Gue bilang emoji meme yang tunjuk-tunjukkan itu lu. But anyways, welcome. Mari kita ngobrol nyantai ya kayak. Ada apa sih nih sekarang yang rame-rame di Banyak Kak, masyarakat? rapi banget. Tapi gue tadi sebenarnya sempat menggoogling juga karena kan gue mau membuat sebuah promo lah ya untuk bisnis kecil-kecilan gue juga Detik Finance, gitu. jadi gue Oh, ini terus ininya dikasih gitu nggak? Itu kayak ini apa Superman yang film India zaman dulu kalau nyamar pakai pakai kumisan. Oh iya pakai itu. untuk membuktikan gue nggak ngeliat apa-apa ya. Nggak ada apa-apa ya. Tapi Lebih kan ada berbahaya ini, lagi. ada ear tag-nya. Kenapa? Gue tadi pagi juga baru menggoogling kayak kapan sih mulai libur sekolah gitu ya. Karena kan pasti juga banyak usaha atau unit-unit bisnis yang juga mau bikin promo related to libur sekolah gitu ya kan. Kayaknya. Karena Kata- ponakan gue udah akhir- menerima rapor. Oh mungkin beda ini ya, beda tingkatan kayaknya SD dulu, SMP dulu atau SMA dulu gitu kali ya. Karena ada juga yang memang baru mulai di tanggal 28 tuh minggu ya, berarti 29-nya tuh udah mulai liburnya Minggu. juga gitu. Gajian tuh hari Minggu. Tapi yang jelas ini udah mulai masuk ke libur-libur juga, termasuk juga ini ditangkap sama pemerintah juga sebagai momentum untuk bisa ngasih stimulus gitu ya. Karena yang gue baca Stimulus lagi. kan biar urusan jadi Mulus. itu dia. Yang salah duanya adalah berhubungan sama libur juga. Kenapa harus ada stimulus? Kenapa harus ada stimulus? Coba deh, kalau misalnya kendaraan, terus dia mau diperlancar nih rodanya atau ini apa sih namanya rantainya, terus dikasih pelumas kan, kasih oli kan. Betul. Kenapa dikasih oli? Karena dia udah mulai nggak lancar berputar si rantainya itu, menggerakkan roda di kendaraan tersebut. Ya mirip-mirip itulah analoginya. Kenapa kita butuh stimulus? Karena ya bisa jadi adalah upaya mitigasi supaya ekonomi kita nggak sampai slow down gitu. Iya, Karena kan iya, memang APBN itu salah satu tugas fungsinya adalah dia itu bisa mendorong ekonomi, menstabilkan ekonomi ketika situasi lagi nggak baik-baik aja gitu. Ya udah, sebagaimana fungsinya APBN menjalankan fungsinya memberikan insentif dari sisi fiskal, ada potongan pajak, ada keringanan biaya impor misalnya, biar nanti harganya bisa terjaga gitu-gitu. pada saat apa sama indikatornya masih Suara dari mana itu? Takut. Saya tidak menerima pertanyaan di luar dari apa yang ada di kamera ini ya, Detik ya. Kalau Detika semua nanya bisa di TikTok, bisa. Aku coba lihat ya. Ini pada saat momentum apa tuh namanya si stimulus ini paling tepat untuk digelontorkan, atau mungkin sebenarnya ada jenis-jenis stimulus yang tepat untuk kondisi-kondisi tertentu nggak sih gitu? Atau mau kita breakdown dulu lah satu-satu nih dari 8 ini? Itu kita harus tanya ke Pak Purbaya ya. Kenapa beliau memutuskan stimulusnya yang ini. Tapi secara general ya stimulus ini dipakai kan dari dananya pemerintah kan. Berarti
dari APBN, dari fiskal gitu. Ada pengurangan pajak berarti ada upayanya untuk bisa menjaga ekonomi itu bisa tetap berdenyut gitu. Kalau misalnya ditekan terus-terusan, nggak ada relaksasi, ketika kondisi juga lagi lesu atau mungkin ada tantangan di depan yang barangkali juga bisa nekan ekonomi, bisa-bisa nanti ekonominya keburu slow down, agak Iya, susah iya, iya. untuk dibangkitkan tuh kalau udah keburu layu. Makanya sebelum dia layu, kita kembangkan layarnya supaya dia bisa tetap berlayar. Iya, iya, iya. Dari 8 stimulus yang diberikan gitu ya, yang baru saja diumumkan juga, itu sebenarnya untuk siapakah? Atau siapa penerima atau yang dapat pengaruh paling banyak dari stimulus-stimulus yang diberikan ini? Kalau begitu kita cek dulu apa aja sih stimulus yang Yuk. dikeluarkan sama pemerintah di semester 2 ini. Pertama, Pertama pajak penulis, ini semuanya bisa dilihat lagi di Instagramnya Detik Finance anyway. Yes, Detikers. yes. Buat yang belum follow sekarang Nah. @Detik Finance Official. tarif khusus PPh final, royalti penulis Yes. ya menjadi sebesar 1,5%. 1,5%. Ini banyak nih kan, ini sebenarnya adalah hadiah sebenarnya dari Pak Prabowo yang memang sejak lama diinginkan oleh penulis agar pajak royalti, PPh final royalti buat penulis tuh bisa lebih kecil lagi karena kita juga bikin buku tuh nggak murah harganya. nggak Segmented mudah. banget tapi ya untuk penulis gitu. Iya benar. Iyalah kan kita biar lebih banyak karya-karya tulis yang dihasilkan sehingga masyarakat kita juga bisa ikut mau termotivasi untuk membaca atau Iya, terangkat minat meningkatkan bacanya literasi sehingga juga. bisa lebih berpengetahuan luas, Iya, betul, lebih betul, pinter. betul. Jadi Gitu kalau punya ujung-ujungnya. penulis atau judul buku favorit atau kesayangan, didukunglah dengan membeli bukunya juga ya. bukunya. Dengan membeli bukunya juga karena Siapa penulis favorit lo? Di Lestari. Easy ya. Easy. Aroma Karsa gue udah dibaca belum? Belum dibaca juga sama dia. Belum gue balikin ya. Jangan ini ya apa namanya? Jangan Jangan salahkan dikunyah. gua kalau lo abis baca itu lo jadi pengen ke Bantar Gebang. Iya ya, pengen experience langsung. Ya. Experience. Lanjut, itu Lanjut. baru yang pertama. Yang ya. kedua, diskon transportasi libur sekolah. Ada potongan tarif 30% buat tiket kereta api 20 Juni sampai 5 Juli. 30% tarif dasar untuk kapal pelni 20 Juni sampai 5 Agustus. Dan gratis tarif jasa ke pelabuhan ASDP 20 Juni sampai 5 Juli. Berarti tiket-tiket ini bakal bisa jadi lebih murah dong ya. Betul, untuk sampai 5 Juli aja. Ini salah satu insentif yang atau stimulus yang cukup pendek juga ya sebetulnya ya. Sampai 2 Juli aja sebetulnya untuk Mungkin pas potongan dengan harganya. momen liburan juga sih. Tapi sering digunakan ini. Setiap stimulus sering kali muncul diskon transportasi. Karena dengan adanya diskon transportasi itu efek ekonominya akan lebih kencang karena harapannya dengan adanya mobilisasi warga dia bisa banyak belanja, Turunannya ya. bisa Ke UMKM, jadinya beli restoran. oleh-oleh, Iya, dia bisa betul. jadi beli baju baru, bisa beli apalagi tuh. Kira-kira kalau Maca. orang pergian, ya macam-macam lah. Karena dia bergerak kan akhirnya. Kalau Iya, orang nggak setuju. bergerak, nggak berpindah, ekonominya biasanya nggak jalan. Hotel laku gitu ya. Hah? Hotel laku. Iya, hotel jadi laku. Hotel terus- Sultan tuh mau dirobohin katanya. Janganlah Pak, jadiin tempat hunian Apartemen aja. aja. Iya. benar. Gak apa-apa deh 4 juta sebulan tapi lokasinya di Hotel Sultan gitu ya. It's okay, tapi Texas ya. Berikutnya. Maksudnya. Maksudnya apa namanya bisa co-living di situ. Oh. Kan sekarang gaya hidup Jadi urban pet friendly. pet friendly. Co-livingnya dengan pet kan. Bahaya nih. Co-living dengan pet. Karena kan Iya, banyak iya. yang nggak mengizinkan hewan peliharaan ikut masuk kan. Kan hewan Benar. termasuk makhluk hidup juga. Iya, iya, it's okay. Be a Walaupun dia nggak bayar goldfish. sih. Itu. Oke, tapi ini cukup sebenarnya cukup efektif juga nggak sih? Kan sebenarnya sempat juga tuh ada stimulus-stimulus yang juga cukup mirip lah seperti ini juga pada saat Lebaran, Nataru juga kan itu ada pada periode tertentu untuk bisa dapetin potongan harga lah atau mungkin juga bebas tarif tertentu gitu. Ini tuh Kalau sempat efektif nggak efektifnya mesti dicari tahu lagi. Tapi ya barangkali ini bisa jadi semacam
pendorong untuk yang lain juga pada akhirnya ketika ada yang beli tiket kereta, liburan, yang lain juga ikut ke distract gitu untuk ikut liburan juga. Setidaknya mereka tahu bahwa oh it's time for a vacation gitu. Kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita, dia nggak kemana-mana ya, kan kita juga ada intensi untuk kayaknya di sini-sini aja juga nggak apa-apa deh gitu misalnya. Ketika ada orang yang kemudian berpergian, liburan segala macam, kan harapannya yang lain juga ikut juga punya perasaan yang sama sehingga memutuskan juga untuk liburan. Barangkali mungkin dia nggak butuh insentif ini atau stimulus ini, tapi dengan adanya kejadian seperti itu kemudian mendorong dia untuk bisa ikut juga liburan segala macam gitu. Iya. Iya sih memang di satu sisi juga sebetulnya pasti di daerah ya atau destinasi wisata juga punya penawaran-penawaran menarik juga gitu ya untuk bisa meningkatkan okupansinya atau mungkin juga meningkatkan pendapatannya juga di momen libur ini gitu. Yang artinya ini sebenarnya jadi satu momentum juga untuk apa ya untuk bisa menggerakkan roda ekonomi juga, walaupun mungkin juga ada tantangan untuk yang anaknya kelas 3 atau baru lulus sekolah karena budgetnya pasti Lumayan tuh, dianggarkan iya. untuk naik ke Sekolah, tingkatan iya. sekolah berikutnya, tingkatan pendidikan Gue berikutnya. mengalami tahu masa-masa di mana gue masuk SMP, terus kakak gue misalnya lulus SMA, mau gitu, masuk kuliah. gitu. Nah, Karena lumayan banyak anaknya gitu. benar. Jadi sebenarnya bisa juga ya sebuah ide program KB itu jaraknya kalau bisa nggak apa-apa deh bedanya 4 tahun, 2 tahun tapi jangan 3 tahun dan 6 tahun 3 tahun ya biar nggak yang biar nggak repot double banget gitu ya. ya. Rencananya mau berapa tahun? Nggak tahu Kak. Apalagi insentif transportasi udara. Iya ada pertanyaan sepertinya. Dari detikers yang Oh, beruntung. lanjutin aja. Masih dibacain kan? Sorry kita belum buka Q&A jadi tunggu Oh, iya, dulu iya, ya kita maaf. jabarin satu-satu Moderatornya ya. Iya. Diem aja ya. Lanjut adalah diskon transportasi Transportasi periode. udara Iya, ya? udara. Terus Udara. juga yang keempat aja deh, insentif impor LPG dan bahan baku plastik. Ini juga salah satu yang juga cukup terdampak karena adanya perang atau geopolitik yang terjadi juga gitu ya. Ya, harga minyak Termasuk naik ya. harga minyak naik, plastik naik juga. Bahkan sebenarnya sudah diakui oleh para pengusaha dan UMKM juga yang memang menggunakan plastik sebagai packaging jualannya mereka juga Kita kan gitu. sampai saat ini masih pakai karton kan. Iya, itu dia. Dan ini dikasih insentif berupa bea masuk 0%. Jadi Bebas estimasi bea masuk berarti. bebas bea masuk ya, dan juga estimasi total manfaat itu adalah 2,25 triliun versus kehilangan pendapatan negara 360 miliar per tahun. Itu maksudnya gimana Kak? Gimana tadi? Bea masuk 0% atas impor LPG bagi industri petrokimia. Estimasi total manfaat 2,25 triliun versus kehilangan pendapatan negara 360 miliar rupiah per tahun. Artinya kalau misalnya bea masuk itu tetap diterapkan, negara dapat berapa miliar tadi tuh? 300 ya? 360. Nah, 360. Tapi kalau misalnya bea masuknya itu bisa dibebaskan, harapannya itu bisa akan memutar ekonomi bisa sampai menghasilkan 2,25 triliun juga. Tentu saja itu lebih baik kan Iya, dipilih. betul. Jadi bebasin aja karena memang ekonominya lagi slow down, Ya. nggak apa-apa. Kita ngerem untuk bisa maju 2 langkah nggak apa-apa gitu. Itulah pentingnya ada uang cadangan. Iya betul. Iya kan, karena untuk nalangin yang kayak gini-gini juga sebetulnya Exactly. juga ya. Lanjut ada program magang. Ini Yep. mungkin juga salah satu Program favoritku. iya sih. Program favorit kita semua Salah ya. satu. Kan kita jadi punya banyak teman baru di sini. Itu dia, termasuk juga adik-adik, teman-teman Iya deh, Kak. fresh grad. Teman-teman kan, aku juga Iya, fresh iya, grad iya. tapi udah gak fresh aja. Lebih ke care ya freshnya ya. Puyeng soalnya. Jadi punya pengalaman lebih juga dan dibayar gitu. Untuk Iyalah, emang ada magang yang dibayar? mungkin sebelum ada program ini ada magang yang tidak, we don't know. Bisa jadi, Bisa could jadi be. ada gitu kan. Ada tahu. Kenapa? Ada. Ada. Tapi nggak boleh ya. Tapi Di nggak boleh. dalam aturannya magang itu harus dibayar. Betul. Nah, ini akan dilanjutkan lagi di bulan Juli Banyak 2026 nih, 4 ini. triliun dia. Tapi nggak sebanyak MBG sih. Aman aja. Dan ini dalam 6 bulan loh.
Iya. Iya kan? Karena program magangnya itu adalah 6 bulan periode Maksud lo magangnya. EBG aja dalam sehari bisa 1. Betul. Ini kan sebenarnya lebih panjang. Iya makanya. 150.000 peserta. Heeh. Atau 150.000 mahasiswa juga. Ya, ini menurut kamu berarti siapa yang menjadi atau ini kan sebenarnya menengah juga ya yang menerima manfaat atau stimulus ini juga. Bisa jadi. Mahasiswa-mahasiswa ini. Tapi mungkin juga berkaca dari pengalaman program magang nasional tahap pertama yang kemarin sempat diluncurkan itu, Pak Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasirli bilang kalau efektivitasnya teruji bahwa ada sekitar 30% dari total peserta ini yang kemudian lanjut bekerja, dapat kerja. Artinya ya kita untuk tahap pertama ini udah berhasil nih 30% dapat nih. Harapannya barangkali di program yang selanjutnya ini ya bisa nambah lagi nanti. Mungkin nggak tahu ya apakah yang kedua ini boleh ikut lagi, misalnya yang kemarin udah selesai magang ikut lagi, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, Nggak bisa. gantian ya teman-teman. Benar, Karena gantian. terlalu banyak tenaga kerja kita jujur di negeri ini, makanya kita butuh lebih banyak investasi masuk. Please Itu invest to dia. my country. Come, Iya. come. Investasi to my country. Itu dia. My country. Lanjut juga ini masih ada hubungannya juga dengan dunia pendidikan, yaitu adalah pelatihan vokasi. Nah, ini juga bagus. Iya, betul. Ini upaya untuk meningkatkan keterampilan kompetensi tenaga kerja dan nanti akan menerima program ini ya, itu adalah 220.000 lulusan SMK Oke. dan juga 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu. Anggarannya sebesar 2,12 triliun juga. Ini berarti apa ya, semacam bukan training, ya pelatihan sih ya gitu ya, pemberian vokasi. pelatihan Peningkatan keterampilan. praktik gitu yang bisa dipraktikkan langsung di dunia. Iya. Mungkin banyak kerja yang nggak tahu juga Za, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tuh punya balai kerja, balai latihan kerja yang juga bisa dipakai fasilitasnya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Jadi mungkin teman-teman yang barangkali ingin menambah kompetensi diri setelah lulus, mungkin bisa menghubungi balai kerja, balai latihan kerja, BLK itu namanya, di kota-kotanya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengeskalasi kemampuan. Itu dia. Walaupun sebenarnya kalau boleh nambahin lagi, mudah-mudahan bisa cukup merata atau mungkin memberikan kesempatan lebih untuk yang berada di apa tuh namanya, pelosok atau ke daerah 3T juga gitu. Iya, itu juga bisa termasuk. Iya kan, biar punya kesempatan yang sama kita yang juga ada di kota besar gitu. Next, nah ini mungkin juga lebih ke apa tuh kelas yang berbeda, yaitu adalah bantuan beras, bantuan pangan. Berupa beras 10 kilogram ya, yang nantinya ini akan ditujukan untuk 33,24 juta penerima. Dan ini akan didistribusikan gitu ya selama 3 bulan dari bulan Juli sampai September mendatang. Asik banget, dapat Gitu. beras 10 kilo tiap bulan ya. Nah, ini berarti untuk kelas bawah berarti ya. Iya, 33 juta. 33,24 juta juga di seluruh Indonesia. Berarti ini menyasar kelas yang berbeda dengan yang tadi ya, pelatihan dengan yang program magang atau Iya. mungkin juga yang untuk yang transportasi mungkin akan kebanyakan kelas menengah lah menengah ya, yang juga masih lah, punya menengah uang bawah lebih juga. untuk berlibur gitu. Termasuk juga nih ada bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan kedelai. Ini penting sekali juga karena setiap hari kita makan tahu, makan tempe. Pakai kecap. Nggak boleh kebanyakan kalau kata Pak Menkes karena bisa menimbulkan penyakit ya. Iya, kan gua masih muda. Coy. Ada stimulus insentif untuk pengrajin tahu tempe paling tinggi 2.000 per kilo katanya. Untuk total kuotanya 250.000 ton di tahap pertama ini. Harapannya mungkin bisa menjaga harga tahu tempe ini bisa tetap terjangkau ya, sehingga nanti ketika dijual ke konsumen harganya jadi nggak naik gitu, Nggak naik, spiking. betul ya. What are we without tempe dan tahu? Walaupun sebenarnya olahan lainnya juga banyak ya, olahan kedelai kayak gue tuh suka banget loh kembang tahu yang Gejrot. pakai yang pakai kuah gula itu loh, kembang tahu, Oh iya. ya kan, tak kayak tahu. Manis nih, Iya karena disiram gula. kayak puding kah? Kayak puding ke teksturnya gitu. Dan gua udah nggak tahu lagi kalau pengen itu nyarinya di mana
Karena udah cukup jarang juga deh. Apa olahan kedelai? Diinjek tapi tahu itu bikinnya. Kau tahu. As long as I don't say the process, itulah yang membuat imun gue kuat. Exactly. It's all on your mind, Tikers. Semakin kamu mikirin itu, semakin kamu... Duh, tapi dari ke-8 Wah, ada suara lagi nih. insentif Tapi dari itu 8 insentif tersebut, ada yang baru nggak dibanding stimulus-stimulus periode sebelumnya? Ada yang baru nggak? Ada sesuatu gebrakan Kayaknya atau nggak ada sebenarnya deh. kopas ya? Paling itu bantuan stabilisasi harga pasokan pangan kedelai itu sama insentif bebas bea masuk impor LPG. Oke. Yang paling dapat untuk kelas menengah yang mana aja itu ya? Nggak ada. kecuali kelas menengah yang mau liburan. Yang mana yang kan Paling mungkin ya kelas menengah ini apa sih kebutuhannya ya transportasi juga termasuk. yang gelisah karena Pertamax naik. Ya pakailah transportasi kalau begitu, kurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Karena Pertamax kan juga harus disadari bahwa Pertamax itu adalah energi fosil yang pasti akan habis dan pasti akan mahal. Sehingga gak apa-apa dicicil demi sedikit untuk bisa beralih ke moda lain atau bahkan beralih ke kendaraan listrik. Iya gitu. Belilah kendaraan, masih ini kan, Enggak. masih diskon kan kendaraan listrik. Itunya tapi masih pajaknya masih dapat insentif kan? ya. Kalau nggak salah pemerintah juga lagi menyediakan itu walaupun mungkin belum ketok palu ya. Lagi sering mati listrik. Sering mati listrik. Nah makanya Tikers, tahu nggak sih kalau mayoritas pembangkit listrik kita itu pakai batu bara. Memang betul bahwa batu bara kita itu adalah paling besar, salah satu paling besar produsen di dunia selain Nomor 3. China. Nomor 3 di dunia ya. Eksportirnya salah satu yang terbesar lah pokoknya. Banyak kita ekspor batu bara. Tapi kita juga memenuhi kok kebutuhan dalam negeri kita dengan sejumlah kebijakan termasuk DMO. Tapi masalahnya masalahnya akan kita cari sama-sama bareng sama Pak Bahlil. Pak Bahlil, undangan terbuka buat Bapak ngobrol bareng sama kita di sini. Iya. Ditunggu di Detik Story Online. Ditunggu di Detik Sore. Buat penjelasan lebih lanjut, baca Detik Finance. Tap Terakhir. di sini. Terakhir apa? Stimulus ekonomi kan tadi Edo bilang kalau stimulus ekonomi itu muncul saat ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Ya, Sementara waktu itu si Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya Pak bilang Purbaya. kalau dampaknya akan kecil kenaikan BBM ini. Itu kontradiktif atau enggak kalau dari redaksi melihatnya? enggak sih, karena kan dampak BBM yang dimaksud kan Pertamax. Dan memang betul bahwa Pertamax ini kalau dalam hal kaitan sama terhadap logistik, dia nggak banyak atau bahkan sangat minim karena tidak dipakai untuk bahan bakar angkutan barang gitu. Jadi sehingga sangat minim harusnya dampaknya. Tapi bisa jadi berdampak kepada kantong masyarakat barangkali. Jadinya alokasi budget yang mereka punya selama ini untuk liburan misalnya kemudian Iya. terpakai sedikit untuk beli bensin karena bensin jadi lebih mahal gitu, Itu. jadinya keambil gitu misalnya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga harga Pertamax jadi turun karena kan harga minyak udah turun juga. Gue bukan buzzer ya, tapi ya memang sesuai ngikutin harga minyak dunia juga anyway gitu. Jadi dan ini non subsidi juga anyway. Jadi ya harusnya sih ke Ada depan penyesuaian bisa juga ada ya. penyesuaian lagi ya. Kemarin udah juga dijelaskan sama pemerintah harusnya harga Pertamax akan turun lagi ngikutin harga minyak dunia yang udah berangsur turun juga gitu. So don't be worried, it's all on your mind. Nah, terakhir Mastermind. buat closing. Ya. Apa yang perlu Terakhir, tadi dikritisi udah terakhir ya. dari 8 ini? Perlu direvisi? Dikritisi. Oh, dikritisi. Misalnya daya kita udah ada diskon transportasi buat beli tiket pesawat misalnya liburan kemana ke Bali. Daya belinya seperti apa gitu? Ada nggak yang perlu dikritisi? Misalnya kayak gitu. Dari narasumber-narasumber yang diambil sama Detik Finance aja. Tentu ada saja yang bisa dikritisi, tapi kita harus apresiasi langkah pemerintah sudah berupaya untuk memberikan keringanan buat ekonomi yang saat ini Sebenarnya lagi mungkin lebih ke arah kayak landai. kritiknya adalah kurang banyak Pak.
Itu betul. Mungkin banyak. Tapi agak beberapa susah jenis. juga guys Iya, untuk celahnya di kasih mana ya? banyak insentif juga karena kan kita juga punya anggaran yang terbatas juga kan anyway. Oke lah sekarang ada realokasi, refocusing anggaran gitu. Ini juga mungkin imbas dari adanya refocusing anggaran tadi. Tapi juga kan kita punya banyak kebutuhan juga gitu yang perlu ditalangi sehingga ya nggak bisa banyak-banyak juga dialokasikan untuk itu dan ada kemungkinan nggak tepat sasaran juga kan sehingga harus bisa se-efisien efektif mungkin gitu. Ih persis Anda bismillah komisaris ya. Iya apresiatif tapi kalau memang ada ruang untuk kritik tentu bisa dikritisi. Kalau dibicara soal kritik mah ada aja pasti yang perlu di ini tapi sejauh ini sih mudah-mudahan ini hal yang bisa mendongkrak ekonomi tadi ya. Kalau mau dibilang insentif buat kelas ini lagi, kelas ini lagi banyak banget kalau mau dikasih list gitu. Tapi ya kita nggak bisa berbuat banyak juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan kelas demi kelas juga karena belum tentu ketika yang dibantu adalah kelas menengah misalnya kemudian ekonomi akan jalan karena bisa jadi ketika kelas bawah yang dibantu ekonomi kelas menengahnya juga ikut terbantu anyway karena mungkin bisa jadi jualan kelas menengah yang terbantu dengan pembelian dari kelas Bawah misalnya. bawah atau sebaliknya gitu misalnya. Oke. Udah jam 17.06 kita harus beralih ke topik selanjutnya ya Zaya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini apa tuh namanya salah satu hal yang menarik yang akan kita bahas juga sebagai banget. wargi Jaksel. Exactly. Warga Jaksel which is We're going to talk in Which years? Jakslis ya. Jakslis ya, which is kita mungkin akan ketemu sama apa ya pemimpin atau Bapak RT yang kali ini akan ngasih tahu gimana sebetulnya daerahnya dia ya wilayah yang dia pimpin itu juga menjadi role model Yes. untuk bisa jadi lingkungan yang aman dan juga nyaman buat warganya juga True. gitu. Dan ini di Jaksel ternyata nggak jauh-jauh juga dari kita. Nggak jauh, betul. Nggak dekat lagi gue mau bilang. Nggak jauh juga dari sini maksudnya dari gue. Dari tempat kita ada sekarang. Sebetulnya apa aja sih yang bikin RT ini gitu ya bebas dari maling, bebas dari orang yang nggak dikenal yang punya niat buruk juga, termasuk warganya juga makin ngerasa homey lah gitu di daerah tempat tinggalnya juga. Kita mau ngobrol sama RT dari Gandaria Selatan ya, betul ya? Dari Gandaria Gandaria Utara. Utara. Pak Imam Basori, Ketua Habis RT Gandaria ini. Utara. Abis ini Detik harus tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma Rere. Kembali lagi di Detik Sore. Wow, dar-dar banget nih Kak menjelang HUT DKI. Udah tahu 22 22 kemarin. Iya, benar-benar. Ini kan gue mau merayakannya nanti weekend aja. Yoi, untuk after bisa party. jajan kerak telur tapi ya. Iya. Tapi ini iya. juga ada yang perlu diapresiasi juga sebagai bagian dari DKI ya. Nggak usah besar-besar dulu kayak seprovinsi tapi dimulai dari RT. dulu. Rukun tetangga karena Karena kalau selimut tetangga jangan ya. Karena biasanya di lingkungan terdekat sendiri, gue aja nih ya kalau misalnya coba sebutkan 10 ibu-ibu yang ada di RT. 10 gue masih bisa sih, 15 deh. 10 nama 10 maksudnya. nama ibu-ibu yang tinggal di lingkungan RT gue. Hmm. Gue masih bisa, tapi kalau bapak-bapak ya gue juga gak kenal juga. Mungkin sebenarnya ini perlu kita bahas juga bagaimana sebetulnya seorang Pak RT ini bisa membangun lingkungan yang guyup ya kan, dan akhirnya dari guyup itu tercetuslah inovasi-inovasi yang keren banget gitu. Jadi Teknologi ya. teknologi ya. Jadi masyarakatnya juga ngerasa nyaman gitu untuk tinggal Ya. di Gandaria Utara. Senyaman bagaimana kita dapat selalu laporan lalu lintas dari NTMC Polri. Kita akan ngobrol dulu sama teman-teman NTMC buat cari tahu kondisi trafik jalanan di Jakarta sore Yes, hari kita ini selangi ya. dulu dengan NTMC dulu. Let's go. Ada siapa di sana? Selamat sore, Brigadir Ade. Halo, selamat sore.
hari ini akan melaporkan langsung juga dari Markas Nah, Avengers. langsung saja dengan laporannya. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, terlihat sore ini kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun yang akan menuju ke arah Manggarai terpantau ramai lancar dan kepadatan terlihat terjadi dari arah Manggarai ataupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran, dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan terpantau adanya peningkatan volume kendaraan terutama dari jalur arteri dan dari jalur tol dalam kota. Dari kedua arahnya justru terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri terlihat masih banyak dari kendaraan roda 4 dan roda 2 yang menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraannya, dan harap bagi para pengendara untuk tidak melakukan hal tersebut demi kelancaran arus lalu lintas bersama. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Ledjen Supratman terpantau ramai lancar, baik di jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak sekali lagi Brigadir Ade buat laporan di sore hari ini. Ariga, thanks. Selamat, Terima kasih, selamat bertugas. selamat melanjutkan aktivitas, selamat bertugas, selamat sore. Selamat sore. Nah, ini kita balik lagi ke yang tadi kita lagi bahas juga. Nggak mau jauh-jauh juga dari CCTV ya. Iya, ini ada Karena pemanfaatan CCTV juga, Mas. Biasanya kan CCTV itu kan di satu yang besar gitu ya. Kalau tadi CCTV Polri ya oke lah gitu ya. Di mall gitu ya kan. Di restoran ini di lingkungan bertetangga, di lingkungan RT juga ada yang pasang CCTV biar warganya ngerasa aman gitu. Harus sih. Ya nggak sih? Udah saatnya menurut gua memang. Benar, Dan ini benar. dipelopori, ya maksudnya juga memberikan Inisiasi. inspirasi begitu ya oleh RT Gandaria Utara, dan kali ini udah kita bawa langsung ke sini ke studio ada Pak Imam Basori, Ketua RT Gandaria Utara. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Pak Imam. Kita mau belajar soal apa sih inovasi yang dilakukan ya di RT Gandaria Utara, sekaligus juga jadi makmumnya Pak Imam. Jadi makmum. Karena makmumnya banyak ya. Ada berapa Pak yang tinggal di Gandaria Utara? Kurang lebih kalau yang menetap di lingkungan kita ada 75 kakak lah ya. Masuk di lingkungan kita, lainnya banyak yang domisili luar. I see. Karena aku sempat ini Jakarta ya tipikal begitu ya Pak ya. iya, Banyak yang ini, ngontrak lah. banyak yang kontrak atau juga kos-kosan juga. Karena kan Iya. memang cukup Yang apa ya pendatang kota gitu loh untuk Betul. bisa me-reach perkantoran juga. Jadi banyak True. kosan juga di sana gitu. Yang menarik adalah ada berbagai inovasi terkait dengan menjaga keamanan juga di Gandaria Utara juga. Ini Bapak sendiri apakah berangkat dari apakah dulu sebelum Bapak menjabat atau mungkin juga sebelum adanya inovasi ini ke lingkungan yang kayak gimana sampai akhirnya kayaknya kita harus meningkatkan deh keamanan di sini. Dengar-dengar waktu itu kondisinya kayak Gotham City Pak ya. In Batman ya Iya dong yang betul. kita temuin. Kau tahu? Gimana Pak ceritanya Pak? Iya. Jadi memang kondisi awal ya kita kan
emang dikasih amanah ini saya selalu belanja masalah dulu ya. Belanja masalah dari awal kita memang kondisi awalnya ya seperti disampaikan Masnya tadi. Akhirnya kita coba untuk pendekatan berbagai aspek ya untuk melakukan perubahan. Nah, memang pendekatan kita yang utama memang kita fokus di sistem keamanan. Kenapa? Di keamanan itu penting ya. Jika lingkungan itu aman, maka menimbulkan rasa nyaman. Setelah menimbulkan rasa nyaman, ya kita bisa improve yang lain, bisa melakukan hal yang lain. Contoh kita membangun sistem ekonomi kita dan sebagainya. Nah, dalam hal sistem keamanan ini memang kan keresahan masyarakat tentang curanmor itu tinggi ya, kriminalitas di Jakarta itu tinggi. Nah, ini menjadi concern kita. Salah satunya kita membuat berbagai inovasi ya. Kita bagi inovasi itu ada beberapa klaster ya. Ada klaster luar, itu ada e-kit 11, itu smart kit, ada gerbang pintar, ada menggunakan kartu RFID. Oh ya? Gitu. Kayak di tol ya? Iya, betul. Nah, itu menggunakan kartu RFID dan juga untuk klaster dalamnya untuk antisipasinya kita lakukan upaya deteksi dini ya, pencegahan. Kita lakukan pemberian secara gratis GPS. Gitu. Wow, jadi GPS-nya tuh dipasang di kendaraan warga gitu ya? Betul, kendaraan warga. GPS tracking gitu. Ya, Oh, betul. jadi ada semacam hardware ya Hardware. yang ditempelkan ke Betul. kendaraan warga. Betul. Ini kebetulan saya bawa nih Mas. Wow, BIM salah Nah, BIM. BIM Salam. Wih. Ini mereknya enggak saya tutup. Ini Jadi- boleh lihat Pak? Jadi kalau di RT Gandaria Utara itu kalau apa tuh namanya kalau pulang lembur ketahuan. Iya. Iya, bisa Ini dilacak warga ya. nih ketahuan nih lembur terus Pak, liburan Pak. Karena saya lihat Bapak pulangnya jam 11 malam terus. Tapi maksudnya ini juga kan apa ya? Maksudnya Bapak juga pasti bertanya dulu ya sama warga, apakah ini sebetulnya cocok menjadi solusi atau gimana dialognya Iya. waktu itu? Ya, memang di tempat kita itu kan ada ruang ya, ruang aspirasi, ada ruang terbuka untuk menyampaikan unek-uneknya warga ya. Mulai dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan lain, kita kumpulir permasalahan itu, kita kumpulkan, kita cari benang merahnya untuk menyelesaikan masalah. Permasalahannya yaitu tindakan konkret kita, ya ini salah satunya ada klaster luar tadi, ada e-kit 11 tadi, dan juga GPS. Dan juga masih banyak lagi terkait masih terintegrasi lainnya, itu ada alarm panic button. Nah, itu terintegrasi di smartphone kita masing-masing, di warga juga ada, dan juga akses CCTV 1x24 jam itu juga sama. Di CCTV warga juga, smartphone-nya warga itu juga masuk juga. Oh, jadi bisa dipantau Bisa, juga di situ. dan juga yang lagi ini itu ada suara malam si jaga warga. Apa tuh? Nah, itu ada himbauan-himbauan kepada adik-adik jam malam. Jadi setiap jam 10 malam adik-adik pulang. Ada suara kuntilanaknya keluar. Bukan, itu Oh, pendekatannya misteri ya Kak? itu kita menggunakan ini ya suara Betawi, bahasa Betawi. Gimana tuh Gitu. Pak suaranya? Ada. Oh, Situ. maksudnya ada Nyok, voice pulang, overnya gitu Iya, ya? ya ada VU-nya. Jadi kita lakukan dan juga sudah kita konekin di handphone. Jadi otomatis saya pun dari jarak jauh sudah bisa konekin. Itu keluarnya per jam 10 malam. Per jam 10 Jadi malam. reminder juga gitu ya bahwa ini jam malam untuk teman-teman atau anak-anak dan mungkin remaja gitu ya untuk bisa kembali ke rumahnya juga gitu. Dengar-dengar juga kalau bertamu tuh wajib siapin pantun. Buat latihan jadi ini ya, palang pintu ya. Oh. Tapi Pak, jadi penasaran seberapa riskannya situasi di lingkungan saat itu sehingga akhirnya memilih jalan ini gitu. Apakah memang saat itu tingkat kriminalitas cukup tinggi dan analisisnya kemudian kenapa sampai harus bikin melalui pendekatan teknologi ini? Memang jadi zona merah ya kalau untuk Jakarta ya. Oh ya? Kalau Di untuk daerah Bapak masalah- ini nih, di Gandaria Utara ini. Gandaria Utara itu zona merah ya. Termasuk Jakarta Selatan juga ya. Banyak laporan-laporan mungkin di grup WA-nya warga ya. Nah, itu kan banyak informasi. Katanya sampai meretelin onderdil motor gitu Pak bisa ya? juga, dan juga gembok biasa yang konvensional tadi yang saya bilang ada
menggunakan portal atau hanya pintu biasa, nah itu sangat mudah ya. Nah, akhirnya kita membuat gebrakannya ya yang berbasis teknologi. Apalagi sekarang kan eranya sudah era 5.0 ya, sudah semua transformasinya sudah teknologi semua. Tadinya saya berpikir kalau anggarannya cukup bisa pakai face recognition gitu. Really? Udah kayak masuk kantor Iya, ya Betul gedungnya. banget. Tinggi ya. Betul. Iya 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 benar. Tapi pasti kan ada obstacle-nya atau mungkin juga pada saat Bapak punya punya pemikiran atau punya ide ini, masyarakat juga nggak langsung tiba-tiba oh kayaknya ini solusinya deh, karena kan sebenarnya juga untuk bikin sistem ini gitu ya, itu juga perlu partisipasi dari masyarakat juga. Mereka juga harus legowo, bisa saling mengawasi teras masing-masing gitu atau segala macam. Ada nggak sih sebetulnya bukan penolakan atau mungkin sebetulnya juga tantangan yang dihadapi pada saat Oke. memberikan ide ini gitu ke Iya. masyarakat yang banyak gitu Nah di ini sana? makanya kita itu RT itu kalau nggak ada warga itu kan nggak jalan ya. Nah ini ada butuh treatment tersendiri untuk pendekatan. Ya ada berbagai pendekatan yang kita lakukan, termasuk ada beberapa kegiatan. Kita contoh kecil kita untuk membangun hubungan emosional dengan warga agar gotong royong itu tumbuh, agar merasa saling memiliki. Nah, itu setiap 1 bulan sekali itu warga itu ada yang ulang tahun kita rayakan. Seru banget. Itu pendekatan yang sederhana tapi mengena dalam hatinya dia. Jadi mereka merasa Iya. memiliki. Itu treatment tersendiri ya. Itu nggak ada satu orang pun tuh Pak yang Semua. dilewatin. Semuanya Ya. akan Paling banyak dirayakan. zodiaknya apa Pak? Oh enggak ya? Nah, saya nggak- Jadi dirayakannya dalam bentuk kayak gimana Pak? ya dirayakan nanti kita belikan kue, habis itu kita Berkunjung lah ke rumahnya enggak, gitu. pas di forum pertemuan itu. Oh. Jadi dirayakan semua warga. Hmm. Jadi warga nyanyi bareng gitu. Jadi itu Iya. kan simple ya. Nah, jika itu tumbuh, maka dengan sendirinya inovasi-inovasi kita itu ya kita muncul ya. Mereka pun disambut ya baik disambut juga dengan ya. baik dan mereka merasa memiliki lingkungan itu. Berarti hampir nggak ada di di antara warga Bapak yang nggak kenal gitu ya kiri kanannya karena memang juga sering dikumpulkan dalam yang itu di balai gitu ya. Kemudian juga punya program yang memang harus didukung sama setiap warga yang tinggal di sana gitu. Ya, betul. Ya memang warga kita alhamdulillah ya rata-rata terampil ya. Jadi mereka udah punya porsinya masing-masing. Memang dalam hal kita membangun lingkungan kita mulai dari sistem keamanan ini bahkan nanti ada berkelanjutan lagi, mereka sudah tahu porsinya masing-masing. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya punya warga seperti ini gitu lah. Iya. Jadi Iya. mereka cepat melakukan apa yang menjadi feedbacknya kita gitu. Tapi salah satu keuntungan juga ya tinggal di lingkungan yang padat penduduk ya. Jadinya lebih mudah juga mengkoordinirnya Pak ya, somehow ya. Ya betul. Ya alhamdulillah ya gotong royongnya tumbuh ya. Iya. Tergantung kita juga lakukan pendekatan Betul, tadi ya. betul, betul. Emosionalnya dapat. Jadi mereka pun dengan sendirinya kita pun juga transparansi anggaran. Jadi mereka pun terbuka. Mereka akhirnya membuka diri, ayo kita sudah maksimal, perangkat sudah maksimal dan mereka pun sudah mau nggak mau menimbulkan rasa sungkan tadi Mas. Sorry Pak, boleh dielaborasi lagi kita di breakdown apa aja perangkat yang dipasang kemudian untuk menjaga keamanan warga di sana? Oh yang tadi ya, Mulai yang dari pertama ya inovasi e-kit 11 itu yang pertama. IG. E-kit itu gerbang pintar menggunakan kartu RFID. jadi buka kartunya nih. gerbangnya harus pakai kartu. Nah, Oh ini ini jadi kartunya. Kartu kayak RFID member, nih. kayak di apartemen Ya, gitu harus betul. punya kartu ini untuk bisa mengakses tuh. Ya, Gang Jadi sempit tanpa kartu ini nggak bisa buka gerbang. nggak bisa. Pakai e-money juga nggak bisa Nggak ya. bisa. Harus yang ini ya. Emang beli jajan pakai Nggak imani. bisa. Seru Berarti banget. semua warga punya ini. Punya. Jadi, Termasuk misalnya kalau misalnya dia warga pendatang kos-kosan di sana, dia harus lapor ke RT untuk dapetin ini. Iya, Kalau betul. mau keluar harus balikin lagi gitu. Betul. Oke. Jadi bahkan warga irisan yang masuk di lingkungan kita pun
kita berikan secara gratis semua. Oh ini gratis nih Gratis, dapatnya. gratis. Makanya tuh penggunaan dana operasional itu ya kita peruntukkan untuk kepentingan masyarakat. Terus apa lagi Pak? Ini Ada untuk IKIT, IG. habis itu pemberian GPS, ini secara gratis juga. ke seluruh kendaraan Ke warga seluruh- nih. Ya, masing-masing kakak satu. Oke. Nah, terus ada alarm panic button. Alarm panic button itu terintegrasi ke handphone maupun ada yang manual dipencet gitu. Oh ada yang di manual, ada yang aplikasi dari handphone. Ya betul. Tinggal Itu pencet tuh. pencet. Jadi nanti kalau seumpama ada kejadian menonjol, ada kejadian apapun itu, Iya. sakit maupun yang lainnya, dia bisa minta tolong bantuan ke warga. Ih seru banget. Betul. Itu habis itu ada lagi yaitu tadi si jaga warga. Sejaga Suara warga malam, ini. suara Oh malam. suara malam Betul. ya. 4 ini berarti Ya, ya. betul. Termasuk CCTV juga ya Pak ya? Ya, pengawasan CCTV itu kita ada 14 titik. 14 Siapa titik. yang jaga tuh Pak CCTV-nya Pak? Warga kan udah pegang Oh, handphone smartphone. Oh di smartphone Iya, masing-masing iya. ya. Jadi Sudah. bisa lihat. Dan Jadi bisa kita tahu nih tukang sayur jam berapa, Iya, tukang bakso seru banget, jam iya, berapa. Ngeliat paket juga kan bisa. sudah, ya, sekarang sudah dimudahkan dengan situ. Jadi kalau ada Dan online tuh, Pak, ya? ada woro-woro kumpul gitu ngeliat dulu kan, belum kumpul gitu. Ih seru banget. Bener. Bapak mau jadi ketua RT di tempat saya? Loh, tapi kan sebetulnya ini juga jadi apa ya? Jadi program yang ya jadi benchmarking lah ya, jadi role model juga untuk RT-RT lainnya juga. Sejauh ini berarti udah banyak juga ya Pak yang ngobrol atau sharing juga sama Bapak untuk bisa mengimplementasikan ini. Sudah, alhamdulillah kemarin dari Palembang itu studi tiru. Jauh-jauh Ya, loh dari studi Palembang. tiru juga pengen datang juga. Udah datang juga. Yang Jadi lainnya kami juga. guru gitu Pak. Ya, enggak juga. Dari Palembang Pak? Palembang, Itu yang dari Palembang tuh datang ketua RT juga Ya. atau gimana? camat. Oh camat. Pimpinan-pimpinan camatnya semua datang. Oke. Ada beberapa camat dan juga beberapa lurah datang juga. Pengen mengetahui secara langsung apa sih Oke. inovasinya, kok bisa seperti ini gitu. Nah, Karena terus viral ada, juga Pak ya. ya mungkin ya. Tapi ya juga ada wilayah lain juga tanya itu berapa gitu. Nah, kita berikan langsung bisa beli di marketplace gitu. Berapa Gitu. Pak total untuk membangun semua sistem ini? Kalau untuk Biayanya. ikitnya itu kurang lebih kalau alatnya itu 1 jutaan. Oke. Yang lainnya kan gotong royong yang bikin pintunya itu gerbangnya itu gotong royong. Kita beli bahan, beli Oke. bahan. Nah, itu kurang lebih kalau 4 pintu itu 4 juta. Oke. Nah, paling kalau 4 unit, 4 titik itu 4 juta juga untuk alatnya. Paling 8 juta. Kalau Sama ini kan penyediaan bertahap. ininya, Nah, RFID-nya? ya itu ini udah plus. Udah termasuk RFID, itu ya? Betul. RFID. Yang Jadi ini? kalau ini secara bertahap itu kurang lebih 400 sampai 500. Tapi semua disediakan sama RT? ya, betul. Oh nggak ada yang dibeli swadaya sama masyarakat? Nggak ada. Maksudnya pribadi sama masyarakat? Donatur gitu enggak ada. Jadi memang kita peruntukkan dana operasional itu. Jadi di sini Jakarta itu diberikan 2,5 juta ya per bulan. Oke. Per Untuk bulan. RT RT ya? Makanya kita sih bertahap ya nggak langsung seperti ini. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ah, The perks of ya, being iya. warga Jakarta ya, Iya, dapat dana operasional cukup gede juga ya, per RT ya Pak? 2,5 juta ya alhamdulillah ya terbantukan Iya, iya, sekali iya. ya kita ya. Jadi kita kompuler ya intinya kan pondasi kita membangun ini filosofinya kan dari warga oleh warga dan untuk warga. Betul. Itu dananya itu yang penting Dari kita iuran kelola. warga juga ada Pak ya? Kalau iuran nggak ada kita. Oh. Nggak ada. Kita Jadi fokus pure dari dana operasional itu saja? Iya. Yang tiap bulan itu Betul, kemudian dipupuk gitu ya? Betul. Karena di lingkungan kita warganya mohon maaf ya menengah ke bawah kan. Oke. Jadi memang ya kita maksimalkan betul dan operasional itu untuk kepentingan warga. Buat develop aplikasinya gimana Pak? Yang tadi panic button tadi? Panic button. Ada tim kita, tim warga juga sendiri. Alhamdulillah dia swadaya berarti? Ya makanya keterampilannya tuh macam-macam di tempat kita. Masya Sangat bersyukur saya. Jadi gengnya Pak Ya. RT ini ada yang memang bertugas sebagai Iya. IT. Iya, Bener. IT, ada yang tukang. Iya, iya, Tukang betul, bikin betul. gate tadi. Ada yang emang reminder birthday. Timore ya, Timore ya. Itu juga penting loh. Kalau Yang sampai ada yang ngeplayin lagu Jamrut. hari ini kan. Tapi berarti sebetulnya kalau melihat gitu, ini kan perjalanan Bapak juga sebetulnya nggak pendek juga gitu ya, Ya, lumayan betul. panjang juga untuk akhirnya sampai bisa jadi role model juga. Berarti menurut Bapak bisa nggak sih ini tuh diimplementasikan gitu ya di wilayah-wilayah yang lain juga gitu? Sangat bisa ya. Kalau apalagi ada dukungan operasional tadi buat kita aja bisa. Setidaknya yang lain kita berharap ini bisa di copy paste ya buat lingkungan lain bisa dilakukan juga minimal
ada item satu lah atau dua minimal bisa bentuk konkretnya menjawab persoalan di tengah masyarakat seperti ini. Nah, contoh IKIT tadi kan lumayan ya buat meminimalisir ruang geraknya orang asing masuk ke ruang kita. Nah itu jangan sampai ya contoh si jaga warga hanya butuh toa. Toa paling murah kan gitu kan. Nah toa itu kita taruh. Nah itu kita himbau juga setidaknya jangan sampai ada potensi gangguan muncul. Jika potensi gangguan itu muncul maka akan muncul gangguan nyata kan. Nah itu yang nggak kita harapkan. Setidaknya sudah kita mitigasi di sini. Ini RT-RT lain yang di sekitar ketika ngelihat RT Bapak begini gimana Pak ini responsnya Pak? Alhamdulillah ada yang ikut. Gitu. Oh udah ada yang ikut juga ada meniru pendekatan serupa? Pendekatan ada ya setidaknya ambil salah satu lah. Gitu. Oke. Nah itu ya intinya kita amal syariah lah ini. Luar Ayo. biasa. Betul, iya dong. Oke. Ya termasuk juga itu ya, akhirnya bisa ketahuan nih ada warga, bukan ketahuan maksudnya, akhirnya semakin dengan mengenal atau guyup juga sesama warganya, oh tahu nih ternyata kita punya ahli IT di RT ini, ternyata kita punya ahli tukang gitu ya di RT ini, akhirnya juga bisa saling membantu siapa-siapa punya porsinya masing-masing juga untuk bisa membangun RT bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul ya saling sumbangsi ya saling mengisi satu sama lain ya minimal warganya ya karena kan sudah kita lakukan keterbukaan tadi ya sudah membangun hubungan emosional makanya satu persatu mereka akhirnya mengeksplor diri juga mereka menawarkan diri Pak gimana kalau bikin ini nah kita juga ada ketahanan pangan juga Mas ketahanan pangan Hidroponik? Iya enggak kita ada kolam lele sama nila Seru. nah itu Masih bisa bikin kolam ya di Bisa. tengah padatnya Gandaria ya? jadi di atas got itu nah kita bangun kolam-kolam itu Oh. Di atas got? ya di atas gotnya kita bangun kolam ada kapal yang gitu? spesial enggak pakai bahan semen ya. Nah, Oke. kita bikin ya kita ada timnya sendiri juga. Ada kita bikin yang taman-taman juga ada kolam-kolamnya juga. Jadi ada yang unik di sini. Tiap 1,5 bulan kita makan bareng hasil ketahanan pangan. Nah ini kan bagian dari nge-treatment juga kan. Iya. Ya, bangun hubungan. Berarti lelenya emosional. bisa dikonsumsi gratis sama Gratis. warga? Kalaupun ya emang harapannya seperti ini kan. Setidaknya kalau Iya, warga ada kekurangan biaya nggak bisa makan bisa ngambil secara gratis. Lele maupun nila itu makan gratis di situ. Mas. Akhirnya bisa terasa tuh Pak ya, bukan lautan hanya kolam susunya Indonesia tuh Pak ya. Bahwa sejatinya kita tuh apa aja udah ada sebenarnya di Indonesia Betul. ini. Gimana Iya. kita caranya bisa ini aja pinter gitu untuk mengelolanya ya. Betul. Berarti Bapak sebenarnya juga udah punya list tuh yang jago nyambel. Ya, Nah, rumah nomor berapa nih? Ada yang unik lagi. Apa Di tuh? sana Apa lagi biasanya nih, Pak? kalau yang masak itu kan ibu-ibu ya. Nah, kalau di tempat kita yang masak itu bapak-bapak. Oh Master Chef. Master Chef. Iya, Benar. Bapak juga nih. tim Enggak, masak enggak ini. bisa. Bapak tim yang ngapain Pak? Supervisor Sudah. memantau. Bapak yang kayak ibu-ibu, bapak-bapak waktu ya untuk kita ngeliwat lagi juga gitu. Tapi seru banget bisa kayak gitu. Artinya ini membuka mata orang-orang bahwa hal kayak gini ternyata applicable gitu buat di Indonesia ya. Atau bahwa tantangan terbesarnya itu di mana sebenarnya Pak? Kalau biaya kayaknya enggak ya. Ya sih. Kan tadi saya jelaskan biayanya murah kan alatnya. Mereka kan hanya kepikiran kalau teknologi itu mahal gitu kan. Padahal di marketplace saya jelaskan dan juga saya kasih rincian itu harganya kan masih terjangkau. Sementara kita dapat dana operasional 2,5 juta. Harga satunya item 1 juta. Kan masih ada lebihan. Setidaknya ya nggak bisa langsung ya satu. Dicicil lah Cicil, gitu Berarti ya. waktu itu Bapak ke rumah satu-satu warga tuh untuk mensosialisasi ini nih. Apa Nggak, gimana? saya kumpulkan launching. Jadi Emang pada mau oh, datang di kalau satu di tempat? tempat kita sudah terbiasa ya. Nurut semua ya. Ya, sudah terbiasa habis itu launching Pak Lurah pun pengen datang juga tempat Oh kita. gitu. Pak Lurah, Apa Pak- rahasianya Pak bisa mengumpulkan warga dengan nurut Pak? Ya pendekatan tadi. Nah, ya kuncinya hal yang simpel tadi, sederhana tadi sudah kena lah di kita mereka Iya. gitu. Itu yang sederhana. Nggak sulit juga ya harusnya ngumpulin warga sekarang tinggal masukin di grup aja broadcast ya. Termasuk juga ini ya membangun rasa percaya juga sama warga juga Iya, gitu ya. Kan pastinya mentalnya juga kan. Kan kita membangun pendekatan itu ada beberapa aspek ya. Satu pertama itu SDM-nya dulu, masyarakatnya dulu, manusianya dulu. Merasa biar mereka merasa memiliki. Berikutnya ada sarana prasarana. Kita bangun juga termasuk ruang tempat berkumpul tadi. Maupun yang lain-lain contoh ya IKIT tadi sarpras juga. Oke. Berikutnya metode juga, metode untuk pendekatannya.
baru money, soal uangnya minimal uang itu Terakhir tuh ya. ah, uang ya. ada lagi terakhir teknologinya. Oh, gitu. teknologi Teknologi aja. ya. Teknologi ya. Tapi untuk mengukur keefektivitasannya seberapa jauh kemudian ini menekan risiko kriminalitas tadi? Untuk saat ini alhamdulillah ikhtiar kita zero kriminalitas. Wih. Itu ikhtiar. Ikhtiar Hasilnya? sama. Oh iya Zero. Pak. Ya, Wow. Yang zero. terjadi di sana hanya curi-curi pandang. Itu doang yang Lewat terjadi. CCTV ya? Lewat CCTV. CCTV Sisanya nggak nyala ada. semua kan Pak? Ya, dia mati kan. Udah datang ke sini belum gitu kan. Wah iya lagi. Ini bisa dipastikan doang nggak ada yang yang jomblo terjadi nih pasti nih di RT Gandaria ini. Utara. Curi-curi yang terjadi hanya curi-curi pandang dan curi-curi perhatian aja. Ya, sebenarnya Saya nggak terjadi. Sebenarnya kita nggak cuma pendekatan selanjutnya nggak cuma soal masalah keamanan, berikutnya kita melangkah inovasi lain lagi. Apa inovasi terdekat yang kepikiran sama Bapak? Bentar lagi kita launching ada untuk masalah sampah. Ini Oke, yang jadi nice. momok. Nah nanti rencana kita akan buat jemput bola, namanya Komling, Apa tuh? kompos keliling. Kompos Kompos keliling. Jadi kita jemput bola. Ngambilin sampah-sampah warga. Ya, nah, nanti biasanya kalau pembuatan dari sampah dapur ke kompos itu kan butuh waktu lama ya, 1 bulanan. Nah, kita nggak sampai segitu, kita hanya butuh 6 jam sudah jadi kompos. Pakai apa tuh Pak? Nah, ada alatnya. Nah, Bapak yang kan bikin? Enggak, kan udah banyak dijual. Oh ada alatnya emang ya. Nah, dan juga saya juga modifikasi juga. Oke, Nah, alat dimodifikasi yang besar, lebih juga. besar bisa nampung 100 kilo. Nah, itu lagi sih saya modifikasi. Jadi nanti Nah, kita jadi jemput bola dan juga nanti ada jingle kita keluarkan. seru. Udah ada jinglenya? Sudah Nah ada. Bapak dong nyanyi Ya, jinglenya dikit. saya nggak bisa. Masa nggak bisa? Saya Bapak nggak kan bisa. Si Bapak ini sebenarnya mapping juga kayak musisi ada, Iya. IT ada, Ba- ya kan. Bapak terlalu too good to be true Pak. Ini apa sebenarnya rahasia yang Bapak simpan ini di belakang? Itu pentingnya kenal sama warga, jadi bisa kayak belum dimanfaatkan nih musisi Iya, di betul. warga kita. Bikinin jingle, Bikinin jingle. bikinin mars, bikin himne, ya kan? Jadi kalau lagi ngumpulin warga tuh ada kita nyanyikan dulu himne RT Gandaria Utara. Cuma dia yang punya himne tuh. Iya benar, jingle, jingle. Wow, jingle. semoga bisa jadi inspirasi Pak Amin, ya. amin, Lebih banyak amin, orang amin, lagi amin. niruin ini juga. Amin. Bahwa ternyata ya dimulai dari rukun tetangga dulu. Itu dia, ya. betul ya. Karena ya dimulai tadi aku ngambil juga quote-nya dari Bapak juga, mulai dari keamanan dulu, tercipta kenyamanan, kalau sudah nyaman, nah pasti muncul inovasi-inovasi yang lainnya juga, termasuk juga ini ya, rasa memiliki dari masyarakat juga, rasa ingin mengembangkan wilayah ini juga dari masyarakat juga dengan ikhlas gitu, bikinin jingle lah. Iya, jingle. Ada lagi Kayak step nanti. by step membangun sebuah hubungan juga ya itu ya. Ya, ada lagi nanti. Apa tuh? Nanti UMKM Mart kita ada RT 11 Mart. Jadi hampir sama kayak marketplace ya, tapi lokalan. Kita I menjaring see. UMKM juga. Awas Pak, nanti saingan sama Kopdes Pak. Gak ada ya Kopdes Enggak, itu ya. enggak. Ada Kan di lokal kota. saya. Kan saya lokal. RT aja, RT aja. Operasi RT, kopret jadinya. Gak bagus ya namanya ya. Koper. Koper. Anyway, terima kasih Pak Imam sudah Siap. mampir ke Detik Sore. Terima kasih Bapak. Sudah Sama-sama. dinginan di studio sejam nungguin kita di sana, tapi sangat worth it disimak ceritanya, inspirasinya. Sukses untuk inovasi-inovasi Siap, amin. lainnya yang lahir Siap. nanti ya. Siap. Ini boleh kita bawa ya biar kita bisa masuk. Mau jajan cilok ya. Iya. Baiklah kalau gitu Detikers, itu tadi dia Detik Sore hari ini, mudah-mudahan menginspirasi, memberikan informasi yang oke juga buat Detikers sepanjang hari ini, walaupun kita cukup nano-nano dari awal ya. Besok kita masih akan kembali lagi di jam 3 sampai jam setengah 6-nya. Sekarang waktunya kita pamit dulu, kita mau mengajak, kita juga punya bukan jingle sih, Ini bukan tagline jingle, Pak. aja lah. Tapi kalau Mbak mau nyanyikan ini nggak masalah juga sih. Tapi nggak usah ya. Kita punya tagline Pak. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Imam boleh jawab dengan bilang gak cuma hore-hore. Enggak cuma hore-hore. Mau latihan dulu nggak usah ya. Enggak usah. Aman lah. Ya udah sekarang waktunya Iza Mangfira pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. There There you go. Bye, See you everyone. tomorrow.